Namaku Arini. Di mata dunia, aku adalah definisi wanita yang memiliki segalanya. Di usia 32 tahun, aku memimpin sebuah perusahaan garmen yang sukses dengan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup padaku. Orang-orang melihatku berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan setelan kerja bermerek, turun dari mobil mewah, dan masuk ke rumah gedongan yang asri di kawasan elit. Bu Arini itu sempurna ya, begitu sering kudengar bisik-bisik karyawan atau tetangga. Suaminya ganteng, anaknya lucu, karirnya moncer. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Pertanyaan itu selalu membuatku ingin tertawa getir. Mereka hanya melihat dinding luar rumahku yang dicat putih bersih tanpa noda. Mereka tidak tahu betapa dinginnya suhu di dalam sana. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang nyaman itu hanyalah sebuah bangunan beton yang kehilangan jiwanya. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Mas Bayu. Awalnya, pernikahan ini terasa manis, layaknya pengantin baru pada umumnya. Mas Bayu, yang saat itu hanyalah staf biasa di perusahaan lain, kuajak bergabung untuk membantuku mengelola bisnis. Aku memberinya posisi, memberinya harga diri, dan memberinya cinta yang tulus. Tak lama kemudian, kami dikaruniai seorang putra yang tampan dan cerdas bernama Leo. Nama itu selalu membuat hatiku hangat sekaligus perih. Leo kini sudah berusia 4 tahun dan duduk di bangku PAUD. Anak itu mewarisi mata bulatku dan senyum manis ayahnya. Seharusnya, masa-masa ini adalah masa keemasan, Golden Age, di mana seorang ayah menjadi pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya. Seharusnya, rumah kami dipenuhi suara tawa ayah dan anak yang bermain bola atau susun balok. Tapi tidak di rumah ini. Pagi ini, seperti pagi-pagi kelabu lainnya, suasana di meja makan terasa kaku. Hanya suara denting sendok beradu dengan piring keramik yang terdengar. Mas Bayu duduk di ujung meja, kemejanya licin sempurna, hasil setrikaanku tadi malam, dan rambutnya tertata rapi. Namun, atensinya tidak pada kami. Matanya terpaku pada layar ponsel, jempolnya bergerak lincah mengetik sesuatu, sesekali bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang langsung hilang saat ia mendongak. "Pak," panggil Leo pelan. Anakku itu sedang berusaha menyendok nasi gorengnya, tapi matanya terus melirik ke arah ayahnya. "Nanti di sekolah Leo mau lomba mewarnai. Papa bisa jemput enggak?" Mas Bayu tidak menjawab. Ia masih sibuk dengan ponselnya. "Mas," tegurku lembut, menyentuh lengan kirinya. "Leo ngajak ngomong tuh." Mas Bayu tersentak, seolah baru saja ditarik paksa dari dunia lain. Ia menatap Leo dengan tatapan kosong, lalu beralih padaku dengan kening berkerut. "Apa? Jemput? Nggak bisa. Aku sibuk hari ini. Banyak meeting sama klien." "Sekali aja, Mas. Leo pengen banget papanya lihat dia lomba," bujukku. "Kan ada kamu, Rin. Kamu kan bosnya, bisa atur waktu semau kamu." "Kalau aku kan harus profesional," jawabnya ketus, lalu meneguk kopinya dengan terburu-buru. "Udah aku berangkat. Gerah di sini lama-lama." Tanpa mencium kening Leo, tanpa pamit yang layak, Mas Bayu menyambar kunci mobil dan melenggang pergi. Leo menunduk, menatap piring nasi gorengnya yang baru dimakan separuh. Bahu kecilnya merosot. "Enggak apa-apa, sayang," hiburku cepat, menahan gemuruh di dada. "Nanti mama yang jemput. Kita beli es krim habis lomba, ya?" Leo mengangguk, tapi binar di matanya redup. "Iya, Pemandangan seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Ini adalah rutinitas. Mas Bayu sangat cuek pada darah dagingnya sendiri. Ia jarang sekali menggendong Leo, bahkan sejak bayi. Alasannya macam-macam, takut salah gendong, capek kerja, baju kotor, atau sekadar nggak bakat sama anak kecil. Kalau Leo mendekat minta dipangku saat ia menonton TV, Mas Bayu akan menggeser tubuh Leo pelan tapi tegas sambil berkata, "Sana main sama mama, papa capek." Awalnya aku memaklumi. Mungkin Mas Bayu tipe laki-laki kaku yang butuh waktu untuk belajar menjadi ayah. Tapi tahun demi tahun berlalu, tembok es itu tak kunjung mencair. Justru semakin tebal. Namun, yang membuat kewarasanku perlahan tergerus adalah fakta bahwa sikap dingin itu tidak berlaku untuk semua anak. Ada pengecualian. Dan pengecualian itu menyakitkan. Siang itu,
Di hari Minggu yang seharusnya menjadi waktu keluarga, bel rumah berbunyi. Assalamualaikum. Itu suara Siska. Sahabat lamaku sejak masa kuliah. Teman curhatku, teman seperjuangan saat merintis karir dulu. Siska nasibnya kurang beruntung dalam pernikahan. Ia bercerai dari suaminya 3 tahun lalu dan kini menjadi single parent bagi anaknya, Rian. Rian seumuran dengan Leo, hanya beda bulan. Waalaikumsalam, Siska, masuk SS, sambutku ramah. Aku selalu berusaha menjadi teman yang baik, mengingat betapa beratnya hidup Siska pasca perceraian. Siska masuk menggandeng Rian. Rian adalah anak yang aktif, pipinya gembil dan suaranya lantang. Om Bayu mana, Tante? Tanya Rian langsung, bahkan sebelum menyalamiku. Belum sempat aku menjawab, pintu kamar utama terbuka. Mas Bayu keluar. Wajah yang tadi pagi masam dan penuh keluhan, capek, tiba-tiba berubah drastis. Matanya berbinar, senyumnya lebar hingga memperlihatkan deretan giginya. Wah, jagoan Om datang, seru Mas Bayu dengan nada antusias yang tak pernah kudengar ia tujukan pada Leo. Mas Bayu berlutut, merentangkan tangan, dan Rian berlari ke pelukannya. Mas Bayu menangkap tubuh Rian, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, lalu memutarnya. Wes, pesawat Rian terbang tinggi. Gelak tawa Rian membahana memenuhi ruang tamu. Siska berdiri di sampingku, tersenyum melihat pemandangan itu. Duh, Rian tuh emang nempel banget sama Bayu, Rin. Mungkin karena dia kehilangan sosok ayah ya, jadi nganggap Bayu kayak ayahnya sendiri. Aku tersenyum kaku. Iya, baguslah kalau Rian senang. Di sudut ruangan, di balik sofa, aku melihat Leo berdiri mematung. Tangannya memegang robot mainan erat-erat. Ia menatap ayahnya yang sedang tertawa lepas bersama anak lain. Tatapan Leo bukan tatapan marah, melainkan tatapan bingung dan terluka. Tatapan seorang anak yang bertanya-tanya, kenapa aku tidak digituin? Mas, Leo juga mau main pesawat-pesawatan, ujarku pelan, mencoba menyisipkan Leo ke dalam momen itu. Mas Bayu menurunkan Rian, napasnya sedikit terengah karena tawa. Ia menoleh ke arah Leo sekilas, lalu wajahnya kembali datar. Ah, Leo kan udah besar, berat. Lagian Rian ini tamu, Rin. Tamu harus diistimewakan. Ya kan, Rian? Mas Bayu mencubit pipi Rian gemas. Lalu ia merogoh saku celananya. Om punya sesuatu nih buat Rian. Ia mengeluarkan sebatang coklat impor mahal. Coklat yang minggu lalu Leo minta saat kami ke supermarket, tapi Mas Bayu melarangnya dengan alasan, nanti gigi kamu rusak, dan mahal, jangan boros. Kini, coklat itu ia berikan cuma-cuma pada Rian. Asyik, makasih Om Bayu, seru Rian girang. Mas, suaraku tercekat. Itu kan coklat yang... Udah deh Rin. Cuma coklat sebatang aja dipermasalahin. Pelit banget sama anak yatim, potong Mas Bayu tajam, membuatku terdiam. Kata, pelit, itu menohokku, padahal semua isi rumah ini, termasuk baju yang ia pakai, dibeli dengan uangku. Siska hanya tertawa kecil, seolah tidak peka dengan ketegangan itu. Makasih ya, Be. Kamu emang father figure banget. Beruntung banget Arini punya suami kayak kamu. Kalimat itu terdengar seperti lelucon paling kejam di telingaku. Puncak kepedihan itu terjadi minggu lalu. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Leo demam tinggi. Badannya panas sekali seperti bara api. Ia menggigil di balik selimut, meracau memanggil-manggil ayahnya. Rintih Leo. Aku panik. Termometer menunjukkan angka 39,5 derajat. Aku berlari ke ruang kerja Mas Bayu. Ia sedang duduk di depan laptop, entah mengerjakan apa. Mas, Leo demam tinggi. Hampir 40 derajat. Ayo antar ke rumah sakit sekarang, aku takut dia kejang, kataku dengan napas memburu. Mas Bayu tidak beranjak dari kursinya. Ia hanya melirik jam dinding. Aduh, Rin. Aku nggak bisa sekarang. Ada deadline laporan penting banget yang harus dikirim ke klien jam 9 nanti. Kalau nggak dikirim, perusahaan bisa rugi. Mas, ini anak kamu sakit. Laporan bisa ditunda, atau aku yang urus nanti. Nyawa anak lebih penting, bentakku, kesabaranku habis.
Mas Bayu membanting mouse-nya kasar. Kamu ini jangan manja deh. Kan ada supir. Ada taksi online. Kenapa harus aku sih? Aku ini lagi kerja cari duit. Cari duit? Aku tertawa sinis. Mas, perusahaan itu punyaku. Aku CEO-nya. Aku izinkan kamu tinggalin kerjaan sekarang demi anak. Gengsi dong. Aku mau profesional. Udah sana, bawa sendiri. Berisik banget sih. Leo juga cuma demam biasa, dikasih obat warung juga sembuh. Dengan air mata bercucuran, aku membungkus Leo dengan selimut tebal dan menggendongnya sendiri ke mobil. Pak Ujang, supir kami, dengan sigap mengantar ke IGD. Di dalam mobil yang dingin, aku memeluk Leo erat-erat, membisikkan doa, sementara Leo terus merintih memanggil, Papa. Hatiku hancur lebur. Bagaimana bisa seorang ayah lebih mementingkan ego dan pekerjaan yang sebenarnya kuberikan padanya daripada anaknya yang sedang sakit keras? Setelah Leo ditangani dokter dan dipasang infus, aku duduk di samping ranjangnya dengan perasaan lelah yang luar biasa. Saat itulah, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Dinda, teman kantorku. Bu Arini, maaf mengganggu malam-malam. Saya tadi lagi makan di mall sama keluarga, terus lihat Pak Bayu. Saya pikir ibu juga ikut, mau saya sapa, tapi kok? Pesan itu disertai sebuah foto. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Di foto itu, terlihat jelas Mas Bayu. Bukan sedang di depan laptop mengerjakan laporan seperti alasannya tadi. Dia sedang berada di sebuah area permainan, Timezoni, di mall besar. Dia sedang mendorong ayunan mainan. Dan di atas ayunan itu, ada Rian yang tertawa lebar. Di sampingnya, berdiri Siska memegang cup minuman, tertawa bahagia menatap Mas Bayu dan Rian. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang sempurna. Harmonis. Bahagia. Jam pengiriman foto itu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tepat saat aku memohon-mohon pada Mas Bayu untuk mengantar Leo ke rumah sakit. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris jatuh. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi sekadar kecewa. Ini adalah rasa sakit pengkhianatan yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Jadi, laporan penting, itu adalah menemani anak teman main di mall? Jadi, profesionalitas yang dia banggakan itu adalah menelantarkan anak kandungnya yang sedang demam tinggi demi membuat anak orang lain tertawa? Aku menatap foto itu, lalu menatap Leo yang tertidur lemah dengan selang infus di tangannya. Perbandingan itu begitu nyata dan kejam. Leo di sini berjuang melawan sakit sendirian, sementara ayahnya bersenang-senang dengan anak lain. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk dalam diam, membiarkan api kemarahan membakar habis sisa-sisa cintaku pada Mas Bayu. Keesokan paginya, saat demam Leo mulai turun dan kami diperbolehkan pulang, Leo terbangun. Matanya masih sayu. "Ah?" Panggilnya lirih. "Iya, sayang, mau minum?" tanyaku lembut. Leo menggeleng. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit, lalu menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca, menyimpan kesedihan yang terlalu tua untuk anak seusianya. Kok ayah sayang sekali sama Rian? Kalau sama aku ayah tak sayangnya?" Dad, pertanyaan itu. Pertanyaan yang selama ini kutakutkan akhirnya keluar dari bibir mungilnya. Pertanyaan polos yang mengandung kebenaran paling pahit. Aku menahan isak tangis agar tidak pecah di depannya. Aku mencium keningnya lama, membiarkan air mataku menetes di rambutnya. "Siapa bilang, Nak? Ayah sayang Leo kok?" Jawabku, tapi suaraku bergetar, terdengar sangat tidak meyakinkan bahkan untuk diriku sendiri. Kalau ayah sayang, kenapa ayah nggak pernah ajak Leo main pesawat-pesawatan kayak Rian? Kenapa ayah nggak pernah beliin Leo coklat? Kenapa pas Leo sakit, ayah nggak ada? Aku bungkam. Aku tidak punya jawaban. Aku tidak bisa lagi membohonginya dengan alasan, "Papa sibuk," atau "Papa capek." Anak kecil punya insting yang tajam. Mereka bisa merasakan cinta, dan mereka bisa merasakan penolakan. "Maafkan Mama, Leo. Maafkan Mama." Hanya itu yang bisa kuucapkan. Di detik itu, sambil memeluk tubuh kecil anakku, aku bersumpah. Demi setiap tetes air mata Leo, demi setiap detik pengabaian yang ia terima, aku tidak akan tinggal diam lagi.
Pertanyaan Leo menjadi paku terakhir yang menancap di dadaku, sekaligus palu godam yang menghancurkan keraguanku. Ini bukan sekadar pilih kasih biasa. Naluri wanitaku berteriak kencang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kenapa Mas Bayu begitu terobsesi pada Rian? Kenapa Siska selalu hadir di momen-momen itu? Dan kenapa wajah Rian, jika diperhatikan lekat-lekat saat sedang tertawa bersama Mas Bayu, memiliki tarikan garis senyum yang begitu mirip dengan suamiku? Aku menghapus air mataku kasar. Cukup sudah kesedihan ini. Saatnya mencari kebenaran. Dan jika kebenaran itu menyakitkan, maka aku akan pastikan pembalasannya jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang telah menghancurkan hati anakku. Setelah kejadian di rumah sakit itu, rumah kami berubah menjadi medan perang dingin yang tak kasat mata. Aku tidak melabrak Mas Bayu. Aku tidak berteriak atau melempar barang. Arini yang dulu mungkin akan menangis histeris meminta penjelasan, tapi Arini yang sekarang, yang hatinya telah dicabik-cabik oleh tangisan anaknya, memilih jalan sunyi. Jalan seorang pemburu. Aku bersikap biasa. Masih menyiapkan sarapan, masih menyetrika bajunya, masih tersenyum tipis saat dia pamit kerja. Namun di balik senyum itu, mataku merekam segalanya. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini luput dari pandanganku karena tertutup kabut kepercayaan. Bagaimana Mas Bayu selalu membalikkan layar ponselnya saat ada notifikasi masuk. Bagaimana dia sering pulang terlambat dengan alasan meeting mendadak, tapi bajunya wangi parfum wanita, parfum vanila yang sangat kutahu itu favorit Siska. Bagaimana dia gugup setiap kali aku bertanya tentang pengeluaran bulanan pribadinya. Kecurigaan itu seperti rayap. Diam-diam menggerogoti tiang penyangga rumah tanggaku. Namun, kecurigaan tanpa bukti hanyalah fitnah. Aku butuh fakta. Fakta hitam di atas putih yang tak bisa disangkal. Hari itu, aku meminta izin pulang cepat dari kantor dengan alasan sakit kepala. Padahal, tujuanku bukan rumah. Aku mengemudikan mobilku menuju sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Di sana, seorang pria parubaya dengan topi fedora sudah menunggu. Namanya Pak Haryo, detektif swasta terbaik yang direkomendasikan oleh pengacaraku. Selamat siang, Bu Arini, sapa Pak Haryo, menyodorkan menu. Langsung saja, Pak, potongku, tak berminat basa-basi. Aku meletakkan amplop coklat berisi foto Mas Bayu, Siska, dan Rian di atas meja. Saya ingin Bapak menyelidiki 3 orang ini. Suami saya, sahabat saya, dan anaknya. Saya ingin tahu segalanya. Kemana mereka pergi, seberapa sering mereka bertemu, riwayat telepon, dan yang paling penting, masa lalu mereka. Pak Haryo mengangguk, menatap foto-foto itu dengan tatapan profesional. Ada dugaan spesifik, Bu. Perselingkuhan, jelas. Tapi ada yang lebih mengganggu saya, suaraku merendah, nyaris berbisik. Anak itu, Rian. Saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan tentang asal-usulnya. Baik, beri saya waktu 1 minggu. Saya akan gali sampai ke akar-akarnya. 1 minggu itu terasa seperti 1 abad. Setiap detik di rumah bersama Mas Bayu terasa menyiksa. Aku harus menahan diri untuk tidak muntah saat dia mencium pipiku. Aku harus menahan diri untuk tidak menamparnya saat dia mengabaikan Leo lagi. Di tengah penantian itu, sebuah memori lama tiba-tiba menyeruak di benakku. Sebuah potongan puzzle yang selama ini hilang. 3 tahun lalu, saat Siska baru saja bercerai. Aku ingat mantan suaminya, Mas Andri. Pria baik yang pendiam. Saat putusan cerai keluar, aku sempat bertemu Mas Andri di pengadilan agama karena menemani Siska. Waktu itu, Mas Andri tampak hancur. Bukan hanya sedih, tapi putus asa. Saat Siska sibuk mengurus berkas, Mas Andri duduk di bangku taman pengadilan, menangis terseduh-seduh. Aku menghampirinya untuk memberi semangat. Yang sabar ya, Mas Andri. Mungkin memang belum jodoh, kataku waktu itu. Mas Andri menatapku dengan mata merah bengkak. Kalimat yang dia ucapkan selanjutnya, saat itu kuanggap hanya racauan orang yang sedang stres berat. Arini, kamu nggak ngerti. Siska itu jahat. Dia bilang aku mandul. Dia bilang Rian bukan anakku. Tapi aku sayang Rian, Rin. Aku sayang Rian. Waktu itu, aku mengira itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa.
Tuduhan, mandul, sering dilontarkan pasangan yang sedang emosi. Tapi sekarang, dengan konteks kedekatan Mas Bayu dan Rian, ingatan itu kembali dengan kekuatan yang menakutkan. Bagaimana jika Mas Andri benar? Bagaimana jika dia memang mandul? Lalu, siapa ayah biologis Rian? Jantungku berdegup kencang. Aku segera mencari kontak lama Mas Andri di ponselku, tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku meminta tolong temanku di bagian HRD untuk melacak data lama Mas Andri. Dulu dia pernah melamar kerja di perusahaanku meski tidak diterima. Alamatnya ketemu. Tanpa membuang waktu, aku mendatangi rumah kontrakan kecil Mas Andri. Dia terkejut melihatku. Penampilannya kurus, jauh lebih tua dari usianya. "Mbak Arini?" tanyanya ragu. Setelah berbasa-basi sebentar, aku memberanikan diri bertanya hal yang sangat pribadi. "Mas Andri, maaf kalau ini melukai hati Mas. Tapi ini soal hidup mati saya. Dulu Mas pernah bilang soal kondisi medis Mas. Soal mandul." Wajah Mas Andri berubah keruh. Ia menunduk dalam. "Benar, Mbak. Saya divonis azoospermia total oleh dokter sejak sebelum menikah. Tidak ada sperma sama sekali. No. Mustahil bagi saya untuk punya anak secara alami." "Lalu, Rian?" tanyaku tercekat. Mas Andri tersenyum pahit. "Itulah kebodohan saya. Saya terlalu cinta sama Siska. Waktu dia bilang dia hamil, saya senang luar biasa. Saya pikir itu mukjizat Tuhan. Dokter bilang mustahil, tapi saya memilih percaya keajaiban. Tapi setelah Rian lahir, Siska berubah. Dia sering menghina saya, bilang saya bukan laki-laki sejati. Dan akhirnya dia minta cerai, sambil bilang di muka saya kalau Rian memang bukan anak saya." "Dia bilang siapa ayahnya?" desaku. "Tidak. Dia cuma bilang ayahnya adalah orang hebat. Orang kaya yang bisa menjamin hidupnya, nggak kayak saya yang miskin." Mas Andri menghela napas panjang. "Mbak Arini, hati-hati sama Siska. Dia ular." Aku pulang dengan tubuh gemetar. Konfirmasi itu sudah di depan mata. Mas Andri mandul. Rian bukan anaknya. Dan Siska punya hubungan gelap dengan orang kaya yang menjamin hidupnya. Semuanya mengarah pada satu nama, Bayu. Tapi pengakuan lisan saja tidak cukup untuk hukum. Aku butuh bukti ilmiah. Aku butuh DNA. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Siska meneleponku dengan nada manja, bilang mau mampir sebentar karena kebetulan lewat, padahal aku tahu dia pasti mau minta uang atau pamer kedekatan dengan suamiku. "Rin, aku bawa Rian nih, dia kangen sama Om Bayu katanya," ujar Siska saat masuk ke rumah. Mas Bayu, seperti biasa, langsung sumringah menyambut mereka. Mereka duduk di ruang keluarga, bercanda ria. Aku menyajikan minuman dan camilan, berusaha menekan rasa jijik yang bergejolak di perutku. Rian rambutnya udah panjang ya, poninya sampai nutupin mata gitu. Sini tante rapihin dikit biar ganteng, kataku dengan nada selembut mungkin, sambil mengeluarkan gunting kecil dari laci meja TV. Nggak usah repot-repot, Rin, cegah Siska cepat. Insting waspadanya mungkin menyala. Gak apa-apa kok, dikit aja ujungnya. Biar nggak nusuk mata. Kasian kan kalau iritasi, jawabku santai sambil tersenyum manis pada Rian. Mau kan sayang, tante potong dikit aja biar ganteng kayak Om Bayu. Rian mengangguk polos. Mau tante? Siska tidak bisa menolak. Dengan tangan yang kuusahakan tidak gemetar, aku memotong sedikit ujung poni Rian. Tapi tujuanku bukan merapikan rambut. Dengan gerakan cepat, aku mencabut 3 helai rambut Rian dari akarnya saat pura-pura menyisirnya dengan jari. Rian mengaduh pelan. Maaf, tante kekencengan ya nariknya. Udah selesai kok, kataku cepat, sambil menyembunyikan helai rambut itu ke dalam tisu di genggamanku. Misi pertama selesai. Malamnya, aku masuk ke kamar mandi setelah Mas Bayu selesai mandi. Aku mengambil sisir yang biasa dia pakai. Di sana, tertinggal banyak helai rambutnya. Aku memungutnya dengan hati-hati menggunakan pinset, memasukkannya ke dalam plastik klip berlabel, sampel B. Rambut Rian kumasukkan ke plastik berlabel, sampel A. Keesokan harinya, aku mengirim kedua sampel itu ke laboratorium forensik swasta yang bekerja sama dengan Pak Haryo. Biayanya mahal,
sangat mahal, tapi aku tidak peduli. 3 hari kemudian, Pak Haryo menghubungiku. Bu Arini, hasilnya sudah keluar. Dan laporannya juga sudah lengkap. Ibu mau saya kirim ke kantor atau kita ketemu? Ketemu. Sekarang. Kami bertemu di tempat yang sama. Pak Haryo menyerahkan sebuah map tebal. Tanganku terasa dingin saat menyentuh permukaannya. Bacalah, Bu. Kuatkan hati ibu, pesan Pak Haryo dengan nada simpatik. Aku membuka lembar pertama. Laporan tes DNA. Mataku menyusuri deretan angka dan istilah medis yang rumit, hingga sampai pada kesimpulan di bagian bawah halaman. Probabilitas paternitas, 99,9998% kesimpulan. Laki-laki pemilik sampel B adalah ayah biologis dari anak pemilik sampel A. Duniaku hening. Suara bising kafe, denting gelas, tawa pengunjung lain, semuanya lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri yang memukul gendang telinga. Jadi benar. Rian adalah anak Mas Bayu. Anak haram hasil perselingkuhan mereka. Mereka sudah mengkhianatiku jauh sebelum Rian lahir. Rian seumuran dengan Leo. Artinya, saat aku sedang hamil besar mengandung Leo, saat kakiku bengkak dan punggungku sakit, saat aku berjuang antara hidup dan mati melahirkan Mas Bayu sedang bercinta dengan Siska. Air mataku menetes. 1 tetes, lalu deras tak terbendung. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kepedihan yang bertransformasi menjadi kebencian murni. Aku membalik halaman berikutnya. Laporan keuangan dan aset. Ini tak kalah mengejutkan. Ternyata, selama ini Mas Bayu memiliki rekening rahasia. Pak Haryo berhasil mendapatkan salinan transaksinya. Ada aliran dana rutin setiap bulan ke rekening Siska. Jumlahnya fantastis. Ada pembayaran uang pangkal sekolah Rian di TK internasional, jauh lebih mahal dari TK Leo. Ada bukti pembelian perhiasan. Dan yang paling besar, ada aliran dana keluar dari perusahaan garmenku ke sebuah CV fiktif yang ternyata dimiliki oleh adik Siska. Mas Bayu membuat proyek-proyek palsu di kantor, menyetujuinya sendiri, dan uangnya mengalir ke keluarga pelakor itu. Total kerugian perusahaan ibu yang dialirkan ke mereka diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir, jelas Pak Haryo. 2 miliar. Uang hasil keringatku. Uang yang harusnya untuk masa depan Leo. Uang yang kuhemat dengan tidak membeli tas baru demi memutar modal. Dia curi untuk menghidupi wanita lain dan anak haramnya. Siska bercerai dari suaminya 3 tahun lalu juga karena desakan Pak Bayu, tambah Pak Haryo. Ada rekaman chat yang berhasil kami pulihkan dari cloud lama Siska yang dia jual HP-nya dulu. Di situ Pak Bayu bilang, ceraikan saja si mandul itu. Aku akan tanggung semua hidupmu dan Rian. Kita akan bangun keluarga yang sebenarnya. Aku menutup map itu. Napasku berat, tapi pikiranku jernih. Sangat jernih. Rasa sakit itu masih ada, menganga lebar di dadaku. Tapi rasa sakit itu kini punya tujuan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak akan sekadar minta cerai lalu membiarkan mereka hidup bahagia dengan sisa uang curianku. Tidak. Itu terlalu mudah. Mereka telah mengambil kebahagiaan Leo. Mereka telah merampok masa kecil anakku dengan mengambil ayahnya. Mereka telah menghinaku, menganggapku bodoh, menjadikanku sapi perah untuk mendanai perselingkuhan mereka. Aku menyeka air mataku dengan tisu. Wajahku yang tadi basah kini kering dan kaku. Aku menatap Pak Haryo. Pak Haryo, terima kasih. Kerja Bapak sangat memuaskan. Sama-sama, Bu. Apa rencana Ibu selanjutnya? Mau bawa ini ke polisi? Dengan bukti penggelapan dan perzinahan, Ibu bisa memenjarakan mereka berdua. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin, tanpa kehangatan sedikitpun. Penjara? Tanyaku pelan. Penjara itu terlalu enak buat mereka, Pak. Di penjara mereka masih dikasih makan. Masih punya atap. Masih bisa tidur. Aku menatap jalanan di luar jendela kafe. Membayangkan wajah Mas Bayu yang sombong dan wajah Siska yang sok polos. Saya ingin mereka merasakan neraka di dunia. Saya ingin mengambil semua yang mereka banggakan. Harta, jabatan, harga diri, nama baik, dan cinta palsu mereka. Saya ingin mereka hancur sehancur-hancurnya sampai mereka memohon kematian tapi tak bisa mati. Pak Haryo terdiam sejenak,
mungkin merinding melihat perubahan drastis di wajahku. Dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Saya butuh bantuan Bapak lagi untuk tahap selanjutnya, lanjutku sambil mengeluarkan buku cek. Awasi pembangunan rumah yang sedang dilakukan Mas Bayu di Sentul. Cari tahu siapa kontraktornya, status tanahnya, semuanya. Dan satu lagi, saya ingin Bapak menyadap semua komunikasi mereka mulai hari ini. Siap, Bu Arini. Aku berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah tegap. Matahari bersinar terik, tapi hatiku sedingin es. Arini yang cengeng sudah mati di rumah sakit malam itu. Kini yang tersisa adalah Arini sang pembalas. Aku menyetir pulang ke rumah. Di bagasi mobilku ada map berisi bom waktu yang siap kuledakkan kapan saja. Tapi belum sekarang. Aku akan menunggu. Aku akan membiarkan mereka terbang lebih tinggi lagi. Membiarkan mereka merasa menang. Membiarkan Mas Bayu merasa berhasil menipuku. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin remuk tulang-tulang mereka saat kuhempaskan nanti. Tunggu tanggal mainnya, Mas, bisikku pada bayangan diriku di kaca spion. Permainan baru saja dimulai. Dalam dunia bisnis, ada pepatah yang selalu kupegang teguh. Jangan pernah menunjukkan kartu as MU sebelum lawanmu merasa di atas angin. Dan saat ini, aku menerapkan prinsip itu dalam rumah tanggaku. Rumah kami bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan panggung sandiwara. Aku adalah aktris utamanya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, merias wajahku dengan sempurna untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur. Aku menyambut Mas Bayu dengan senyum, bukan senyum cinta, melainkan senyum kematian yang tersembunyi di balik gincu merah. Pagi, Mas. Kopinya sudah siap, sapaku manis, meletakkan cangkir kopi di hadapannya. Makasih, Rin, jawab Mas Bayu tanpa curiga sedikitpun. Dia terlihat lebih ceria belakangan ini, mungkin karena merasa perselingkuhannya aman. Dia tidak tahu bahwa setiap teguk kopi yang ia minum, aku sedang menghitung mundur kehancurannya. Aku tidak langsung melabraknya. Arini tidak sebodoh itu. Melabrak hanya akan membuat mereka waspada dan menyembunyikan aset-aset yang mungkin belum kutahu. Aku memilih jalan, silent operation. Langkah pertamaku adalah mengamankan benteng. Diam-diam, aku mengadakan pertemuan tertutup dengan notaris dan pengacara kepercayaanku, Pak Burhan, di luar jam kantor. Pak Burhan, saya ingin merestrukturisasi kepemilikan saham perusahaan. Saya ingin nama Bayu dihapus dari jajaran direksi bayangan, dan hak tanda tangannya untuk pencairan dana di atas 50 juta harus dicabut. Sekarang, perintahku tegas. Pak Burhan, pria tua yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri, menatapku prihatin. Bu Arini, ini langkah drastis. Apa Ibu yakin? Suami Ibu pasti akan sadar jika dia tidak bisa lagi mengakses dana besar. Saya punya caranya, Pak. Buat seolah-olah ini audit eksternal dari bank. Bilang saja prosedur baru untuk pengetatan anggaran karena isu resesi global. Dia tidak paham detail manajerial, dia cuma paham cara menghabiskan uang. Dia pasti percaya. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan aset properti? Rumah yang kami tempati, ruko di Blok M, dan apartemen sewaan, pastikan semuanya sudah aman atas nama saya atau Leo. Jangan sampai ada celah hukum bagi dia untuk menuntut harta gono gini. Setelah urusan legal selesai, aku mulai memainkan peran istri sibuk yang penurut. Aku sengaja pulang larut malam, berpura-pura lembur, padahal aku sedang memindahkan dana tabungan bersama ke rekening deposito berjangka atas nama orang tuaku yang sudah tiada, sebuah celah hukum yang membuat uang itu tak bisa disentuh siapapun kecuali aku sebagai ahli waris tunggal nantinya. Mas Bayu, tentu saja, senang melihatku sibuk. Baginya, istri yang sibuk berarti kebebasan yang lebih luas. Kamu kerja keras banget sih, Yang. Jangan capek-capek dong, katanya dengan nada sok perhatian lewat telepon, padahal di latar belakang aku mendengar suara tawa perempuan, suara Siska. Iya Mas, demi masa depan Leo dan kita, jawabku menahan mual. Dan benar saja, seperti dugaanku, keserakahan Mas Bayu tidak memiliki batas. Seminggu setelah aku pura-pura, sibuk dan sukses besar, dengan proyek fiktif, dia datang padaku dengan wajah manis yang menjijikkan. Malam itu,
Dia memijat bahuku. Tumben. Rin, pegel ya? Tanyanya lembut. Lumayan, Mas. Proyek baru ini benar-benar menguras tenaga, tapi untungnya besar banget, pancingku. Mata Mas Bayu berbinar. Ikan sudah melihat umpan. Nah, kebetulan banget, Rin. Aku juga lagi ada peluang bagus nih. Temanku yang konsultan properti bilang, ada tanah kafling eksklusif di daerah Sentul yang lagi promo. Harganya miring, tapi prospeknya gila-gilaan. Kalau kita bangun rumah contoh di sana, nanti pas dijual lagi harganya bisa naik 3 kali lipat dalam setahun. Aku menahan senyum sinis. Rumah contoh? Atau rumah untuk selingkuhanmu? Oh ya, berapa butuhnya? Tanyaku polos. Nggak banyak kok. Buat tanah sama pembangunan awal, paling sekitar 3 miliar. Tapi tenang, aku yang urus semuanya. Kamu tinggal terima beres, nanti keuntungannya masuk ke kamu lagi. 3 miliar. Angka yang fantastis. Dulu, untuk membeli susu Leo yang agak mahal saja dia mengeluh. Sekarang dia minta 3 miliar dengan entengnya. Aku berbalik, menatap matanya. Mata yang dulu kupuja, kini terlihat penuh tipu daya. Mas, ide kamu bagus banget. Aku percaya sama insting bisnis kamu, kataku, membelai pipinya. Tapi uang tunai perusahaan lagi diputar buat bahan baku. Gimana kalau pakai uang di rekening investasi pribadiku yang di Bank Mega? Di sana ada sekitar 5 miliar nganggur. Wajah Mas Bayu cerah seketika, seperti anak kecil mendapat permen. Serius, Rin? Boleh aku pakai? Boleh dong. Kan kamu suami aku. Apa sih yang gak buat kamu? Besok aku tanda tangan surat kuasanya. Tapi ingat ya, Mas, ini amanah. Harus jadi proyek yang cantik. Pasti, sayang. Kamu tenang aja. Aku bakal bikin kamu bangga. Dia memelukku erat. Aku membiarkan tubuhku dipeluk pengkhianat ini, sambil membayangkan bagaimana ekspresinya nanti saat tahu bahwa rekening yang kuberikan itu adalah rekening beracun. Apa yang tidak diketahui Mas Bayu adalah, rekening itu memang berisi uang 5 miliar, tapi uang itu adalah uang pinjaman lunak dari bank dengan agunan sertifikat. Tanah warisan yang sebenarnya sudah kubalik nama atas nama Leo dengan wali amanat pengacara. Dan dalam surat kuasa yang akan dia tanda tangani dengan terburu-buru itu, terselip klausul kecil bahwa penerima kuasa bertanggung jawab penuh secara pribadi atas penggunaan dana jika tidak sesuai peruntukan bisnis yang diaudit. Artinya, jika dia menggunakan uang itu untuk membangun rumah atas nama orang lain, Siska, maka secara hukum, itu adalah penggelapan dan utang itu menjadi utang pribadinya, bukan utangku. Dia sedang menggali kuburannya sendiri, dan aku yang memberinya sekop. Pembangunan dimulai. Mas Bayu semakin jarang di rumah. Alasannya, mengawasi proyek. Padahal aku tahu, dia sedang membangun istana impian untuk Siska. Pak Haryo, detektifku, rutin mengirimkan foto-foto progres pembangunan. Dan harus kuakui, selera Siska mahal juga. Marmer Italia, lampu gantung kristal, kolam renang dengan sistem jacuzzi. Semua dibayar dengan uangku. Aku melihat foto-foto itu sambil tersenyum miring. Bangunlah yang indah, Mas. Bangunlah setinggi mungkin. Biar nanti puing-puingnya makin banyak saat kuruntuhkan. Puncak dari sandiwara babak ini adalah saat Siska datang berkunjung ke kantorku. Ya, dia berani datang ke kandang macan. Siang itu, Siska muncul dengan gaya yang jauh lebih mentereng dari biasanya. Dia menenteng tas branded keluaran terbaru, yang kutahu harganya sekitar 60 juta. Aku mengenali tas itu karena minggu lalu ada notifikasi transaksi kartu kredit tambahan Mas Bayu di sebuah butik mewah. Arini, ya ampun, sibuk banget si Bu Bos ini, seru Siska, langsung duduk di sofa ruang kerjaku tanpa dipersilakan. Dia meletakkan tas mahalnya di meja, sengaja memamerkan logo brandnya. Siska, tumben mampir, kataku, pura-pura fokus pada laptop. Iya nih, abis shopping di mall sebelah. Capek banget, jadi mampir deh minta minum. Rin, kamu kok makin kucel sih? Kantung mata kamu tebal banget. Nggak pernah perawatannya? Sindirnya halus, sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri yang glowing, hasil perawatan klinik mahal yang juga dibiayai suamiku. Iya nih, yes, kerjaan numpuk.
Bayu juga lagi sibuk banget sama proyek barunya, jadi aku harus handle banyak hal sendirian. Jawabku merendah. Siska tertawa kecil. Duh, kasihan banget. Makanya cari suami yang bisa bantu, bukan cuma yang ganteng doang. Tapi Bayu hebat loh, Rin. Katanya proyek propertinya lancar jaya. Dia emang visioner ya. Lihatlah wanita ini. Memuji suamiku di depanku, seolah dia lebih tahu tentang suamiku daripada aku. Iya, dia semangat banget. Katanya mau bikin kejutan buat investasi masa depan, kataku. Kejutannya? Siska tersenyum penuh arti. Pasti hasilnya memuaskan. Rin, ngomong-ngomong, tas ini bagus nggak? Hadiah dari seseorang yang spesial banget. Dia mengelus tas kulit itu dengan bangga. Darahku mendidih. Dia memamerkan barang curian di depan pemiliknya. Tapi aku menahan diri. Aku mengambil napas panjang. Bagus kok, Asias. Cocok sama kamu. Kelihatan mahal. Pasti yang ngasih sayang banget sama kamu ya, sampai rela keluar uang segitu, ujarku datar. Bang, Rin, dia tuh royal banget. Beda sama mantan suamiku yang pelit dan miskin itu. Yang ini tuh, treat me like a queen. Semoga langgengnya, SES. Hati-hati lo, kadang yang terlihat royal itu ternyata pakai uang panas. Nanti kalau ketahuan yang punya uang, bisa diambil lagi semuanya, sindirku sambil menatap matanya tajam. Siska terdiam sejenak. Senyumnya goyah sedikit, tapi dia segera menutupinya dengan tawa canggung. Ah, kamu ada-ada aja. Dia kan pengusaha sukses, uangnya halal lah. Pengusaha sukses dari Hong Kong, batinku. Dia cuma benalu yang menghisap darahku. Ya, amin. Oh ya SS, maaf ya aku harus meeting lagi. Kamu nikmatin aja minumnya, usirku halus. Siska berdiri, merapikan roknya. Oke deh. Jangan kerja terus, Rin. Nanti suami diambil orang lo kalau istri nggak pinter dandan. Kalimat terakhir itu seperti tantangan perang terbuka. Dia merasa sudah menang. Dia merasa sudah memiliki Bayu sepenuhnya. Dia pikir Arini adalah wanita bodoh yang sibuk kerja sementara suaminya diambil pelan-pelan. Sepeninggal Siska, aku membanting pulpen ke meja. Tanganku gemetar karena menahan amarah. Tunggu saja, Siska. Nikmati tas mahalmu. Nikmati rumah mewahmu. Nikmati perhatian Bayu. Aku membuka laci, mengambil sebuah map biru. Ini adalah dokumen yang baru saja dikirim oleh kontraktor suruhanku, kontraktor yang sebenarnya mengerjakan rumah mereka. Ya, Mas Bayu memang bodoh. Dia mencari kontraktor lewat internet, dan yang dia pilih ternyata adalah anak perusahaan dari grup bisnis milik sepupuku. Dunia ini sempit, Mas. Di dalam dokumen itu, ada timeline pembangunan. Target penyelesaian, 1 bulan lagi. Rencana serah terima kunci, tanggal 15 bulan depan. Tanggal 15. Itu tanggal ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Betapa ironisnya. Dia merencanakan memberikan rumah itu pada gunditnya tepat di hari ulang tahun pernikahan kami. Aku tersenyum dingin. Oke, Mas. Tanggal 15. Kita jadikan itu hari kiamat buat kalian berdua. Aku menelepon Pak Burhan lagi. Pak, siapkan draft surat gugatan cerai. Dan siapkan juga surat pemecatan untuk Bayu Prasetyo sebagai direktur operasional. Tapi jangan ditanggalin dulu. Kosongkan tanggalnya. Baik, Bu. Kapan Ibu mau mengeksekusinya? Nanti. Saat atap rumah itu sudah terpasang, dan saat mereka merasa sudah di puncak dunia. Saya ingin menjatuhkan mereka dari tempat tertinggi. Aku menutup telepon, lalu menatap foto Leo di meja kerjaku. Wajah polosnya memberiku kekuatan. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi parasit-parasit ini akan hilang dari hidup kita. Mama janji. Di luar sana, langit mulai gelap. Seperti masa depan Mas Bayu dan Siska yang sedang mereka rakit sendiri tanpa mereka sadari. Rumah mewah yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan itu, sesungguhnya adalah penjara yang pintunya akan segera kucuni dari luar. Rumah mewah itu, monumen keserakahan dan pengkhianatan Mas Bayu, akhirnya selesai dibangun. Dari laporan detektifku, rumah itu berdiri megah dengan arsitektur klasik modern. Pilar-pilar putih menjulang tinggi,
Kolam renang pribadi berkilauan di bawah matahari, dan taman depan yang ditata oleh desainer lanskap ternama. Semua orang yang melihatnya pasti berpikir pemilik rumah itu adalah orang yang sangat sukses dan terhormat. Mereka tidak tahu bahwa setiap bata yang tersusun di sana adalah hasil curian. Di rumah kami yang asli, suasana terasa berbeda. Mas Bayu terlihat semakin gelisah, namun bukan kegelisahan karena takut ketahuan. Itu adalah kegelisahan orang yang tidak sabar menyambut hadiah terbesar dalam hidupnya. Rin, panggil Mas Bayu suatu pagi saat sarapan. Dia meletakkan sendoknya, mengelap bibir dengan tisu, lalu menatapku dengan wajah serius yang dibuat-buat. Lusa aku harus berangkat keluar kota. Aku yang sedang mengoleskan selai di roti Leo, berhenti sejenak. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Pak Haryo sudah memberitahuku bahwa Siska sudah membeli tiket pesawat untuk keluarganya dari kampung agar datang ke kota ini. Acara besar itu sudah di depan mata. Kemana, Mas? Tanyaku santai, tetap melanjutkan mengoles roti. Surabaya. Ada klien besar di sana. Proyeksi kerjasama jangka panjang. Aku harus tanganin sendiri karena ini menyangkut reputasi perusahaan kita, jawabnya lancar. Bohongnya semakin rapi. Oh ya? Berapa lama? Sekitar seminggu mungkin. Atau bisa 10 hari. Tergantung negosiasinya alot apa enggak. Kamu tahu sendiri kan karakter pengusaha Surabaya, toug banget. Aku tersenyum tipis. Bukan pengusaha Surabaya yang toug, Mas. Tapi istrimu ini yang akan menjadi mimpi burukmu. Ya sudah. Nanti aku siapkan keperluan kamu. Fokus aja kerjanya, jangan mikirin rumah, kataku lembut. Mas Bayu tampak lega. Dia menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Makasih ya, sayang. Kamu emang pengertian banget. Nanti kalau proyek ini gol, aku janji bakal ajak kamu sama Leo liburan ke Eropa. Janji palsu lagi. Dia bahkan tidak pernah ingat kalau paspor Leo sudah habis masa berlakunya setahun lalu. Siang harinya, aku masuk ke kamar tidur kami. Kamar yang dulu menjadi saksi cinta kami, kini terasa asing. Aku membuka lemari pakaian Mas Bayu. Deretan kemeja bermerek, jas-jas mahal yang dijahit custom, jam tangan koleksi terbatas, semuanya ada di sana. Semua dibeli dengan uang hasil kerja kerasku yang dia nikmati tanpa rasa bersalah. Aku mengambil koper terbesar yang kami miliki. Koper hitam ukuran jumbo yang biasanya hanya kami pakai kalau liburan sebulan penuh ke luar negeri. Aku mulai memasukkan baju-bajunya. Satu persatu. Bukan hanya baju untuk seminggu. Aku memasukkan kemeja kerja favoritnya. Aku memasukkan baju santai yang biasa dia pakai di rumah. Aku memasukkan jaket kulit yang dia beli bulan lalu seharga 10 juta. Aku bahkan memasukkan pakaian dalam, kaos kaki, hingga perlengkapan mandinya yang belum dibuka. Rasanya aneh. Ada kepuasan batin saat melipat baju-baju itu dan memasukkannya ke dalam koper. Seolah-olah aku sedang membersihkan rumahku dari debu dan kotoran yang menahun. Setiap helai baju yang masuk ke koper adalah simbol pelepasan. Aku sedang mengemas kenangan, mengemas rasa sakit, dan mengemas kehadirannya untuk dibuang jauh-jauh. Rin? Suara Mas Bayu di ambang pintu membuatku menoleh. Dia baru pulang kerja, wajahnya heran melihat tumpukan baju di atas kasur dan koper yang sudah penuh sesak. Loh, kok banyak banget bawaannya? Aku kan cuma seminggu, sayang. Itu koper gede banget, tanyanya bingung. Aku tersenyum manis, sambil terus melipat jas abu-abunya. Jaga-jaga aja, Mas. Siapa tahu di sana ada acara gala dinner formal, terus besoknya ada acara golf santai. Kamu kan representasi perusahaan, penampilan harus perfect. Malu dong kalau direktur operasional bajunya itu-itu aja. Mas Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya sih, tapi berat banget itu nanti bawanya. Kan ada porter, Mas. Kan? Aku menatap matanya dalam-dalam, menyusupkan makna ganda dalam kalimatku. Siapa tahu Mas betah di sana. Siapa tahu proyeknya panjang dan Mas nggak pulang-pulang lagi. Jadi biar nggak repot bolak-balik ambil baju. Mas Bayu tertawa canggung. Hahaha, kamu ini ada-ada aja. Masa aku nggak pulang? Ya pasti pulanglah. Rumahku kan di sini. Istriku di sini. Anakku di sini.
Rumahmu bukan di sini lagi, Mas. Dan anakmu, dia sudah tidak punya ayah sejak lama. Ya siapa tahu kan, Mas. Hidup itu penuh kejutan, jawabku sambil menutup resleting koper itu. Zip. Suaranya terdengar final. Seperti suara penutupan peti mati. Malam terakhir sebelum keberangkatan. Mas Bayu tidur nyenyak sekali. Mungkin dia bermimpi indah tentang pernikahan sirinya dengan Siska besok. Tentang malam pertama di rumah mewah barunya. Dia tidak sadar, di sebelahnya, istrinya terjaga semalaman dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis untuknya. Yang kurasakan sekarang hanyalah ketenangan yang mematikan. Seperti laut tenang sebelum badai tsunami menghantam. Aku menatap wajah tidurnya. Wajah yang dulu sangat kucintai, kini terlihat asing dan menjijikkan. Selamat menikmati mimpi indahmu yang terakhir, Mas Bayu. Pagi harinya, langit mendung, seolah alam turut merasakan ketegangan di rumah ini. Mobil jemputan bandara sudah menunggu di depan. Mas Bayu tampak sangat rapi. Dia memakai setelan jas terbaiknya, jas yang kupilihkan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Dia menyemprotkan parfum mahal dengan boros. Wangi itu wangi pengkhianatan. Pak, mau kemana? Leo bertanya sambil memegang ujung bajuku. Dia baru bangun tidur, rambutnya masih berantakan. Mas Bayu berjongkok sebentar, sebuah gestur langka. Tapi bukan untuk memeluk, melainkan hanya untuk menepuk kepala Leo sekilas. Papa mau kerja, Leo. Jauh. Kamu jangan nakal ya sama mama. Hanya itu. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada ciuman sayang. Dia berdiri, lalu beralih padaku. Aku berangkat ya, Rin. Doain lancar. Dia mendekatkan wajahnya, hendak mencium bibirku. Aku memalingkan wajah sedikit, membiarkan bibirnya mendarat di pipiku. Dingin. Hati-hati, Mas. Bisikku, semoga kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Pasti dong, sayang. Dia menyeret koper besarnya keluar. Supir taksi membantunya memasukkan koper pengusiran itu ke bagasi. Dari balik tirai jendela ruang tamu, aku mengintip. Di ujung jalan, sekitar 50 meter dari rumah kami, ada sebuah mobil sedan hitam terparkir. Kaca jendelanya sedikit terbuka. Aku bisa melihat siluet wanita di dalamnya. Siska. Jadi mereka berangkat bersama. Siska menjemputnya di ujung jalan agar tidak ketahuan. Betapa pengecutnya. Mobil Mas Bayu melaju, melewati mobil Siska, lalu mobil Siska mengikutinya dari belakang. Iring-iringan menuju kehancuran. Begitu kedua mobil itu hilang di tikungan, aku menarik napas panjang. Udara di rumah ini tiba-tiba terasa lebih segar. Lebih ringan. Aku berbalik, menatap ruang tamu yang sunyi. Senyum palsuku lenyap seketika. Aku merogoh saku dasterku, mengambil ponsel. Sudah jam 8 pagi. Waktu operasi dimulai. Panggilan pertama, Pak Burhan, pengacara. Halo, Pak Burhan. Dia sudah pergi. Jalankan plan A, masukkan gugatan cerai ke pengadilan agama hari ini juga. Saya mau sidang pertama dijadwalkan secepat mungkin. Siap, Bu Arini. Berkas sudah lengkap. Kurir saya sedang menuju pengadilan. Panggilan kedua, HRD Manager, Bu Dewi. Pagi, Bu Dewi. Tolong terbitkan surat keputusan pemecatan untuk Bapak Bayu Prasetyo. Alasan, pelanggaran berat kode etik perusahaan dan indikasi fraud. Kirimkan salinannya via email ke alamat pribadinya, dan kirimkan hard copy-nya ke alamat rumah barunya di Sentul, alamatnya sudah saya wa. Dan satu lagi, tarik semua fasilitas kantor. Laptop, akses email, dan mobil dinas yang dia bawa, blokir kartu e-tol dan akses GPS-nya. Baik, Bu. Segera dilaksanakan. Panggilan ketiga, kontraktor pembongkaran. Pak, ini Arini. Bapak sudah di lokasi? Sudah, Bu. Alat berat sudah standby di belakang lokasi agar tidak mencolok. Kapan kami bisa mulai? Tunggu 3 hari lagi. Tepat di hari resepsi pernikahan mereka. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya pesta di kampung Siska, ratakan rumah itu dengan tanah. Jangan sisakan satu pilar pun. Siap, Bu. Sesuai perintah. Aku menutup telepon.
Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Semuanya sudah bergerak. Roda takdir sudah berputar dan tidak bisa dihentikan lagi. Aku berjalan menuju kamar Leo. Anakku sedang duduk di karpet, bermain puzzle sendirian. Wajahnya murung. Panggilku lembut. Leo menoleh. Papa udah pergi ya, Ma? Papa nggak sayang Leo ya? Aku duduk di sampingnya, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Kali ini, aku tidak akan berbohong lagi. Aku tidak akan memberinya harapan palsu tentang ayahnya. Leo dengerin Mama ya. Papa pergi untuk waktu yang lama. Tapi Leo nggak perlu sedih. Karena di sini ada Mama. Mama janji, mulai sekarang, Mama akan jadi ibu sekaligus ayah buat Leo. Mama yang akan ajak Leo main bola, Mama yang akan ajak Leo main pesawat-pesawatan, Mama yang akan selalu ada buat Leo. Leo menatapku dengan mata bulatnya. Janji, janji, sayang. Kita akan bahagia berdua. Tanpa Papa, kita akan baik-baik saja. Bahkan lebih baik. Aku mencium keningnya. Wangi minyak telon dan bedak bayi menyeruak, menenangkan hatiku yang bergemuruh. Ya, Mas Bayu boleh membawa semua baju mahalnya di dalam koper itu. Dia boleh membawa rasa percaya dirinya yang tinggi. Dia boleh membawa selingkuhannya. Tapi dia meninggalkan hal yang paling berharga di rumah ini, anak kandungnya yang tulus, dan istri yang dulu rela mati demi dia. Dan saat dia menyadari apa yang dia tinggalkan, dia tidak akan punya rumah untuk kembali. Selamat jalan, Mas. Selamat datang di neraka duniamu. Matahari bersinar terik di atas langit sentul, seolah ingin menerangi setiap detail dosa yang tertanam di tanah ini. Angin kering menerbangkan debu-debu halus, menciptakan suasana gersang yang mencekam. Hari ini adalah hari ketiga setelah kepergian Mas Bayu. Berdasarkan laporan Pak Haryo, saat ini di sebuah desa di Jawa Timur, sedang berlangsung pesta pernikahan siri yang meriah. Mas Bayu dan Siska sedang duduk bersanding di pelaminan, tersenyum lebar menyambut tamu undangan, diiringi musik dangdut yang memekakkan telinga. Mereka pasti sedang merasa menjadi raja dan ratu sehari. Sementara itu, di sini, aku berdiri tegak di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, gerbang, istana impian, mereka. Aku mengenakan gaun hitam selutut, kacamata hitam besar menutupi mataku yang sembab namun tajam, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan irama kematian. Di tanganku, aku memegang payung hitam, melindungiku dari sengatan matahari. Penampilanku lebih mirip seorang janda yang menghadiri pemakaman musuhnya daripada seorang istri yang mengunjungi aset propertinya. Di belakangku, bukan mobil pengantin yang berbaris, melainkan 2 unit ekskavator raksasa berwarna kuning, lengkap dengan breaker, pemecah beton, yang ujung bajanya berkilauan mengerikan. Di sampingnya, sebuah buldozer dan truk pengangkut puing sudah siap sedia. Mesin-mesin diesel itu menderu rendah, seperti binatang buas yang kelaparan menunggu perintah tuannya. Bu Arini, sapa seorang pria bertubuh kekar dengan rompi oranye dan helm proyek. Itu Pak Rudi, mandor kepercayaan sepupuku yang memimpin proyek khusus ini. Wajahnya tampak sedikit ragu. Apa ibu yakin dengan instruksi ini? Rumah ini baru gres, Bu. Belum pernah ditempati sama sekali. Catnya saja masih bau toko. Sayang sekali kalau... Aku menatap bangunan megah di hadapanku. Harus kuakui, selera Siska memang tidak main-main. Rumah bergaya Mediterania modern dengan pilar-pilar besar, jendela kaca setinggi langit-langit, dan balkon yang luas. Di halaman depan, rumput Jepang sudah tertanam rapi, dan ada sebuah air mancur kecil berbentuk cupits yang sedang memanah. Cupit cinta. Betapa ironisnya. Pak Rudi, potongku dingin, suaraku datar tanpa emosi. Tanah ini atas nama siapa? Atas nama Ibu Arini Wijaya. Dana pembangunannya dari rekening siapa? Dari rekening perusahaan Ibu. Kalau begitu, saya punya hak penuh, kan? Mau saya bangun, mau saya jual, atau mau saya ratakan dengan tanah sampai jadi debu, itu urusan saya. Pak Rudi menelan ludah. Aura otoritas yang kupancarkan membuatnya tidak berani membantah lagi. Baik, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Perintah Ibu, ratakan total. Total.
Jangan sisakan satu dinding pun berdiri. Saya mau, saat mereka pulang nanti, mereka tidak bisa menemukan tempat untuk berteduh, bahkan untuk sekadar menghindari hujan. Aku melangkah masuk ke halaman, mendekati pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara, pintu yang harganya setara dengan gaji karyawanku setahun. Pintunya terkunci. Tentu saja, kuncinya dibawa oleh Mas Bayu di sakunya, mungkin dia simpan baik-baik seolah itu jimat keberuntungan. Dobrak saja, perintahku. Salah satu pekerja maju dengan linggis besar. Krat! Dalam sekejap, pintu mahal itu terbuka paksa, engselnya rusak. Aku masuk ke dalam. Udara di dalam sejuk, AC sentral rupanya sudah dinyalakan otomatis. Lantai marmer import memantulkan bayanganku. Aku berjalan menyusuri ruangan demi ruangan. Ini ruang tamu, tempat di mana Siska berencana menjamu teman-teman sosialitanya dan memamerkan suami barunya. Ini ruang makan, dengan meja panjang dan chandelier kristal yang menggantung indah. Tempat di mana mereka berencana makan malam romantis sambil menertawakan kebodohanku. Lalu aku naik ke lantai 2. Langkahku terhenti di depan sebuah pintu ganda. Kamar utama. Aku membukanya. Sebuah ranjang king size dengan spray sutra putih sudah terpasang rapi. Di atas nakas, ada bingkai foto kosong yang menunggu diisi foto pernikahan mereka. Dadaku sesat. Disinilah mereka berencana memadu kasih. Di atas keringat dan air mataku. Di atas uang pendidikan Leo yang mereka rampok. Aku berjalan ke balkon, melihat pemandangan kolam renang di bawah. Cukup, bisikku. Cukup sudah aku melihatnya. Aku kembali turun dan keluar dari rumah itu. Aku berdiri di jarak aman, di samping Pak Rudi. Lakukan, Pak. Sekarang, Pak Rudi mengangkat tangannya, memberi kode pada operator alat berat. Mulai. Mesin ekskavator meraung keras, memecah kesunyian kompleks elit itu. Lengan bajanya terangkat tinggi, lalu dengan kekuatan hidrolik yang dahsyat, ia mengayunkan baketnya ke arah pilar utama teras. Bra! Suara benturan beton dan besi terdengar memekakkan telinga. Pilar putih yang kokoh itu hancur seketika, debu putih mengepul ke udara. Atap teras yang kehilangan penyangga langsung ambruk dengan suara gemuruh yang mengerikan. Gubrak! Air mancur cupit di depan hancur tertimpa runtuhan atap. Kepala patung cupit itu menggelinding ke kakiku. Aku menendangnya menjauh. Lanjut, teriakku, meski suaraku tenggelam oleh suara mesin. Operator ekskavator kedua mulai bekerja di sisi kiri rumah. Dinding ruang tamu dijebol dengan mudah. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan, berkilauan seperti berlian yang jatuh sebelum hancur menjadi serpihan tajam. Sofa mewah di dalamnya terlihat sekejap sebelum tertimbun reruntuhan tembok. Satu persatu ruangan dihancurkan. Kamar tidur utama yang tadi kulihat, kini menganga lebar. Ranjang king size itu patah dua tertimpa balok beton. Spray sutranya kotor oleh debu dan semen. Dapur impian Siska dengan kitchen set seharga ratusan juta, kini remuk redam. Kulkas dua pintu penyok seperti kaleng soda yang diinjak. Debu tebal membumbung tinggi, menutupi matahari. Aku terbatuk pelan, menutup hidung dengan sapu tangan, tapi aku tidak beranjak. Aku ingin menyaksikan setiap detiknya. Aku ingin merekam setiap kehancuran ini di memoriku. Ini adalah terapi bagiku. Setiap tembok yang runtuh, meruntuhkan pula rasa sakit di hatiku. Setiap kaca yang pecah, membebaskan jiwaku yang selama ini terkurung. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, kaget mendengar keributan. Satpam kompleks berlari mendekat dengan wajah panik. Bu Arini, ada apa ini? Kenapa dihancurkan? Teriak Satpam. Aku menoleh perlahan, menurunkan kacamata hitamku sedikit. Pak Satpam, ini rumah saya. Ada sertifikatnya. Izin pembongkaran dari Dinas Tata Kota juga sudah ada di tangan mandor. Ada masalah? Satpam itu terdiam, bingung. Tetapi Bu, ini kan baru jadi? Sayang banget. Sesuatu yang dibangun di atas pondasi kebohongan tidak layak untuk berdiri, Pak. Lebih baik rata dengan tanah daripada berdiri tapi menyimpan bangkai. Jawabku filosofis. Satpam itu hanya melongo, tidak berani bertanya lagi dan membiarkan proses berlanjut. 3 jam berlalu. Matahari mulai condong ke barat. Istana impian, itu kini sudah tidak berbentuk.
Tidak ada lagi pilar megah. Tidak ada lagi atap. Tidak ada lagi dinding. Yang tersisa hanyalah gundukan puing setinggi 3 meter. Campuran antara bata merah, semen, kayu, kaca, dan mimpi-mimpi busuk mereka. Kolam renang di belakang sudah dipenuhi bongkahan beton, airnya yang biru kini keruh bercampur lumpur. Ekskavator berhenti bekerja. Suara mesin mati. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini hening yang berbeda. Hening pasca perang. Pak Rudi menghampiriku, wajahnya penuh keringat dan debu. Sudah selesai, Bu. Rata. Sesuai pesanan. Aku mengangguk puas. Aku membuka tasku, mengambil amplop berisi pelunasan pembayaran jasa mereka. Terima kasih, Pak. Kerja yang sangat rapi. Sisakan saja puing-puingnya di situ. Jangan diangkut. Biarkan jadi monumen. Pak Rudi menerima amplop itu. Baik, Bu. Kalau begitu kami pamit. Para pekerja membereskan alat-alat mereka. Aku masih berdiri di sana sejenak, memandangi karya seniku. Sebuah papan kayu besar yang sudah kupersiapkan sebelumnya, kini kutancapkan di tengah-tengah gundukan puing itu. Di papan itu, tertulis dengan cat merah darah yang mencolok, dibangun dengan uang curian dari istri sah. Dirobohkan oleh pemilik aslinya. Selamat menikmati bulan madu di atas reruntuhan. Aku memotret pemandangan itu dengan ponselku. Cekrek. Foto gundukan puing dengan latar papan tulisan itu terlihat sangat artistik di mataku. Selesai satu urusan, gumamku. Sekarang, saatnya mengirimkan kado berikutnya. Aku masuk ke mobilku, menyalakan AC, dan membuka aplikasi WhatsApp. Jari-jariku menari di atas layar. Tujuanku bukan hanya menghancurkan rumah fisik mereka. Aku akan menghancurkan rumah tangga mereka, nama baik mereka, dan masa depan mereka, tepat di saat mereka sedang merayakannya. Aku membuka folder, bukti, di galeri ponselku. Video kompilasi yang sudah diedit oleh profesional sudah siap. Durasi, 5 menit. Isi, chat mesum, bukti transfer, hasil tes DNA, dan rekaman suara penghinaan Mas Bayu terhadap Siska. Aku menekan tombol share. Penerima. Grup WhatsApp keluarga besar Siska, yang nomor adminnya kudapat dari menyadap HP Mas Bayu. Grup WhatsApp, manajemen tim, kantor Mas Bayu. Kontak pribadi ayah Siska, Pak Ustadz Kampung. Kontak pribadi Ibu Siska. Dan terakhir, nomor pribadi Mas Bayu. Send. Tanda centang 1, centang 2, centang biru. Aku tersenyum puas. Bom sudah dijatuhkan. Dalam hitungan detik, pesta di kampung sana akan berubah menjadi neraka. Dan saat mereka kembali ke sini nanti, berharap menemukan tempat berteduh, mereka hanya akan menemukan puing-puing ini. Aku menyalakan mesin mobil, memutar lagu, I Will Survive dengan volume penuh, dan melaju meninggalkan kompleks itu. Leo sedang menungguku di rumah. Malam ini, aku akan mengajak anakku makan enak. Kami akan merayakan kebebasan kami. Desa Wanasari, Jawa Timur. Di bawah langit biru yang cerah, sebuah tenda pernikahan megah berdiri di halaman luas sebuah rumah joglo. Janur kuning melengkung indah di pintu masuk, menyambut para tamu dengan simbol harapan dan kebahagiaan. Suara gamelan Jawa berpadu dengan sound system modern yang memutar lagu-lagu dangdut koplo, menciptakan suasana meriah yang memekakkan telinga namun penuh sukacita. Ini adalah hari besar bagi keluarga Pak Haji Somad, ayah Siska. Beliau adalah tokoh agama dan sesepuh kampung yang sangat dihormati. Hari ini, beliau menikahkan putri kesayangannya, Siska, dengan seorang pria, pengusaha sukses dari Jakarta, bernama Bayu Prasetyo. Mas Bayu duduk di pelaminan dengan gagah. Ia mengenakan beskap putih gading dengan kain batik sidomukti yang melilit pinggangnya, belangkon solo bertengger di kepalanya. Di sampingnya, Siska tampak cantik, atau setidaknya berusaha terlihat cantik, dengan kebaya penuh payet dan riasan paes yang tebal. Rian, anak emas, mereka, duduk di pangkuan Mas Bayu, mengenakan setelan jas mini yang serasi dengan ayahnya. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang sempurna. Harmonis. Bahagia. Selamat ya, Nak Siska, Nak Bayu. Semoga sakinah mawaddah warahmah, ucap Bu Lurah sambil menyalami mereka.
Terima kasih, Bu. Mohon doanya, jawab Mas Bayu dengan senyum lebar yang memamerkan wibawa palsunya. Dalam hati, ia merasa menang. Ia merasa telah menaklukkan dunia. Ia punya istri muda yang cantik, anak laki-laki yang ia banggakan, dan sebentar lagi akan menempati rumah mewah di Sentul. Arini? Wanita karir yang sibuk itu pasti sedang berkutat dengan dokumen di kantornya yang membosankan. Siska pun tak kalah sombongnya. Ia memandang teman-teman masa kecilnya yang datang dengan tatapan merendahkan. Lihat aku sekarang, batinnya. Dulu kalian mengejekku janda cerai. Sekarang aku istri direktur. Kalian cuma remah-remah. Pak Haji Somad duduk di kursi VIP, tersenyum bangga melihat putrinya akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang layak. Beliau tidak tahu bahwa menantunya adalah penipu ulung yang membiayai pesta ini dengan uang curian. Beliau tidak tahu bahwa kebahagiaan putrinya dibangun di atas air mata wanita lain. Acara berlanjut ke sesi ramah tamah. Para tamu menikmati hidangan prasmanan yang melimpah, sate ayam, gulai kambing, es dawet, semua disajikan dengan mewah. Mas Bayu turun dari pelaminan, berkeliling menyapa tamu, berlagak seperti pejabat yang sedang belusukan. Wah, Pak Bayu ini usahanya apa di Jakarta? Tanya seorang bapak-bapak tua. Saya bergerak di bidang garmen dan properti. Pak, ekspor-impor juga, jawab Mas Bayu santai, melebih-lebihkan jabatannya. Siska menggelayut manja di lengannya, menambah kesan pasangan sukses. Jam menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Matahari sedang terik-teriknya. Suasana pesta sedang di puncak keramaian. Tiba-tiba, ting, 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 tring, suara notifikasi ponsel terdengar hampir bersamaan. Bukan satu atau dua, tapi puluhan ponsel berbunyi serentak. Awalnya, orang-orang tidak terlalu peduli. Mereka pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian, notifikasi itu terus berlanjut. Ponsel Pak Haji Somad berbunyi. Ponsel Ibu Siska berbunyi. Ponsel sepupu-sepupu Siska berbunyi. Bahkan ponsel MC yang sedang memegang mikrofon pun berbunyi. Loh, kok barengan semua? Gumam salah satu tamu. Di sudut ruangan, seorang pemuda, sepupu Siska, membuka ponselnya. Ada pesan broadcast di grup keluarga besar. Dari nomor asing. Sama, di grup pengajian bapak-bapak juga ada, sahut yang lain. Ini apa? Video? Rasa penasaran mulai menjalar seperti virus. Satu persatu tamu membuka pesan itu. Video berdurasi 5 menit dengan judul thumbnail yang provokatif. Kisah cinta terlarang sang pengantin harta haram sang direktur. Mas Bayu, yang sedang tertawa bersama teman-teman lamanya Siska, merasakan getaran di saku beskapnya. Ia merogoh ponselnya. Ada pesan WhatsApp dari nomor yang sangat ia kenal. Nomor yang ia namai, My Wife, di kontaknya. Ia membukanya. Jantungnya berhenti berdetak. Di layar ponsel para tamu, video itu mulai berputar. Menit pertama, video dibuka dengan screenshot percakapan WhatsApp antara Mas Bayu dan Siska. Tanggalnya 5 tahun lalu, saat Arini sedang hamil tua. Bayu, sabar ya, sayang. Si gendut, Arini, lagi rewel banget nih hamilnya. Aku harus pura-pura manis biar dia nggak curiga. Padahal aku maunya sama kamu terus. Siska, iya mas, aku kangen. Kapan kita bisa bebas? Aku nggak mau jadi simpanan terus. Bayu, tunggu dia lahiran. Nanti kita cari cara buat kuras hartanya pelan-pelan. Terdengar suara pekikan tertahan dari arah ibu-ibu pengajian. Setelah menit kedua, layar berganti menampilkan bukti-bukti transfer bank. Dari PT Arini Tekstil Sejahtera ke rekening pribadi Siska. Jumlahnya ratusan juta. Diiringi voice note suara Siska yang manja, Mas, transfer dong. Aku mau beli tas Hermes nih, biar nggak kalah sama temen arisan. Pakai uang si Arini aja, kan dia duitnya banyak. Dan suara Bayu menjawab, beres, sayang. Besok aku manipulasi laporan keuangannya. Wajah Pak Haji Somad memerah padam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia menatap menantunya dengan tatapan tak percaya. Menit ketiga, ini bagian yang paling menghancurkan. Dokumen hasil tes DNA terpampang jelas. Probabilitas paternitas,
99,99%. Bayu Prasetyo adalah ayah biologis dari Rian. Narasi teks muncul, anak yang kalian banggakan itu adalah anak haram hasil perzinahan saat istri sah sedang berjuang melahirkan anak kandungnya. Ibu Siska menjerit pelan, lalu ambruk pingsan di kursi. Bu, ibu, teriak kerabat yang panik. Menit keempat, rekaman suara Mas Bayu yang paling menyakitkan bagi Siska. Rekaman ini diambil diam-diam oleh Arini saat Bayu sedang mabuk dan curhat pada temannya, yang ternyata mata-mata Arini. Suara Bayu, halah, Siska itu cuma pelampiasan nafsu gue aja, bro. Dia kan gampangan. Kalau soal istri, ya jelas Arini lah. Arini itu berkelas, pinter cari duit. Siska MAH cuma modal badan doang. Gue nikahin dia juga karena kasihan aja dia udah gue hamilin lagi. Di pelaminan, wajah Siska pucat pasi seputih kertas. Ia menatap Bayu dengan mata terbelalak. Mas, kamu ngomong gitu? Bayu gelagapan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Enggak, Dek. Itu editan. Itu suara I. Jangan percaya. Menit kelima, penutup layar hitam dengan tulisan putih besar. Selamat menikmati pesta di atas penderitaan istri sah dan anak kandung yang ditelantarkan. Oh ya, rumah mewah di Sentul yang kalian banggakan itu sudah saya ratakan dengan tanah hari ini. Silakan pulang ke tumpukan sampah. Arini, istri sah CEO yang memecat Bayu Prasetyo hari ini. Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu meledaklah kekacauan itu. Kurang aja? Pak Haji Somad berdiri, menerjang ke arah pelaminan dengan tenaga yang entah datang dari mana. Ia mencengkeram kerah beskap Bayu dan melayangkan tamparan keras. Wah, kamu bilang kamu duda? Kamu bilang istri pertamamu sudah meninggal. Ternyata kamu masih punya istri sah? Dan kamu berzina dengan anak saya sampai punya anak haram. Teriak Pak Haji, suaranya pecah oleh tangis kemarahan dan rasa malu yang tak tertanggung. Bayu terhuyung, memegangi pipinya yang panas. Blangkonnya jatuh menggelinding. Pak, dengerin dulu Pak. Ini salah paham. Arini itu gila. Diam kamu anjing, maki salah satu paman Siska. Kamu sudah menginjak-injak harga diri keluarga kami. Kamu mempermalukan Pak Haji di depan seluruh kampung. Siska menangis histeris, memeluk kakinya sendiri. Bapak, ampun Pak. Siska nggak bermaksud. Kamu juga sama saja. Bentak ibunya yang baru sadar dari pingsan, menunjuk Siska dengan jari gemetar. Ibu didik kamu jadi wanita solehah, kenapa kamu jadi pelakor? Kenapa kamu jadi perusak rumah tangga orang? Zina kamu, enduk. Para tamu undangan mulai bereaksi. Rasa hormat berubah menjadi jijik. Mereka yang tadinya makan dengan lahap, kini meletakkan piring mereka seolah makanan itu beracun. Cih, pantesan kaya mendadak. Ternyata duit maling, cibir seorang ibu-ibu nyinyir. Kasihan ya Bu Arini itu. Cantik, sukses, malah diselingkuhi sama modelan begini. Duh, najis aku salaman sama mereka tadi. Bisik-bisik itu berubah menjadi teriakan hujatan. Usir mereka. Jangan kotori kampung kami dengan zina. Seseorang melempar gelas air mineral ke arah pelaminan. Spleng. Air membasahi kebaya mahal Siska. Lalu ada yang melempar sisa makanan. Suasana menjadi anarkis. Rian, yang tidak mengerti apa-apa, menangis kencang melihat ayah dan ibunya diserang. Mama, Papa, takut. Bayu mencoba melindungi dirinya, tapi ia dikepung oleh pemuda-pemuda kampung yang marah. Pergi kalian dari sini. Sekarang juga, teriak Pak RT yang datang melerai, namun wajahnya juga penuh kemarahan. Kalian membawa aib bagi desa ini. Tapi Pak, ini pesta saya sudah bayar. Bayu mencoba membela diri, masih memikirkan uangnya. Persetan dengan uangmu. Bawa pergi anak harammu dan istrimu yang tidak tahu malu ini. Pak Haji Somad menendang kursi pelaminan hingga terguling. Mulai hari ini, Siska bukan anak saya lagi. Saya tidak sudi punya anak pelakor. Siska menjerit pilu. Bapak, jangan usir Siska, Pak. Tapi keputusan sudah bulat. Diiringi sorakan dan cemoohan ratusan orang, Bayu dan Siska dipaksa turun dari pelaminan.
Dengan pakaian pengantin yang basah dan kotor, tanpa alas kaki karena sepatu mereka tertinggal, mereka menyeret Ryan keluar dari area pesta. Mereka berlari menuju mobil Pajero yang terparkir di halaman depan, berharap bisa kabur secepatnya. Tapi saat Bayu menekan remote kunci mobilnya tidak ada respon. Ia mencoba membuka pintu manual. Terkunci. Di kaca depan mobil, tertempel sebuah stiker besar berwarna merah dengan logo perusahaan leasing dan kepolisian. Kendaraan ini dalam pengawasan dan telah disita sebagai barang bukti penggelapan aset perusahaan PT Arini Tekstil Sejahtera. Bayu mematung. Wajahnya yang tadi merah karena ditampar, kini pucat pasi seperti mayat. Arini benar-benar memikirkan segalanya. Dia tidak hanya menghancurkan pestanya, tapi juga menutup jalan keluarnya. "Mas, mobilnya kenapa?" tanya Siska sambil sesenggukan, maskaranya luntur menghitamkan pipinya. "Ditarik," bisik Bayu, suaranya serak. "Mobil ini ditarik Arini." "Terus kita pulang naik apa, Mas? Barang-barang kita gimana?" "Jalan kaki," teriak seorang warga sambil melempar batu kerikil yang mengenai bahu Bayu. "Pergi sana." Tanpa pilihan lain, Bayu menyambar koper besar berisi bajunya, satu-satunya harta yang ia miliki, dan menarik tangan Siska. Mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari gerbang desa, di bawah terik matahari yang menyengat, diiringi tatapan jijik dari orang-orang yang dulu mereka pameri. Musik dangdut sudah berhenti. Tenda pesta itu kini terasa seperti rumah hantu yang ditinggalkan penghuninya. Makanan mewah itu dibiarkan basi, tak ada yang sudi menyentuhnya. Di kejauhan, Bayu mendengar suara sirine polisi mendekat. Jantungnya berpacu. Apakah Arini juga melaporkannya ke polisi setempat? Ketakutan mengambil alih. Ayo lari. Mereka berlari seperti buronan, meninggalkan harga diri mereka yang hancur berkeping-keping di tanah desa itu. Dan di seberang sana, di layar HP-nya yang retak karena jatuh tadi, Bayu melihat satu pesan terakhir dari Arini yang belum sempat ia baca. "Gimana Mas, kadonya? Bagus kan? Itu baru permulaan. Hati-hati di jalan ya, semoga angkotnya nggak mogok. Oh iya, jangan lupa cek saldo rekeningmu. Sudah kubekukan semuanya atas perintah pengadilan. Selamat menjadi gembel." Bayu melolong frustrasi di tengah jalan berdebu itu. "Arini!" Teriakannya hilang ditelan angin, tak terdengar oleh siapapun kecuali oleh Karma yang kini memeluknya erat. Perjalanan keluar dari desa Wanasari bagaikan berjalan di lorong neraka yang tak berujung. Matahari Jawa Timur di siang bolong memanggang kulit, tapi panasnya tatapan warga sekitar jauh lebih menyengat. Setiap langkah yang Bayu dan Siska ambil diiringi oleh suara sapu lidi yang dipukulkan ke tanah di belakang mereka. Srah, srah, itu adalah ritual kuno warga setempat untuk membuang sial. Seolah-olah Bayu dan Siska adalah wabah penyakit yang harus dibersihkan jejaknya agar tidak menulari desa. "Pelakor! Malik! Nggak punya malu!" Teriakan-teriakan itu terus berdengung. Siska berjalan sambil menunduk dalam, air matanya sudah bercampur dengan bedak tebal yang luntur, menciptakan jalur-jalur hitam mengerikan di pipinya. Kebaya payet mahalnya yang seharga 15 juta, dibeli dengan uang Arini, kini kotor terkena debu jalanan dan robek di bagian bawah karena tersangkut pagar saat mereka lari tadi. Bayu menyeret koper hitam besarnya dengan napas tersengal. Koper itu berat, berisi ego dan keserakahan masa lalunya. Beskap putihnya sudah ternoda-noda coklat, entah lumpur atau sisa makanan yang dilempar tamu tadi. Ryan, yang mereka gandeng di tengah, terus merengek. "Papa, gendong." Ryan cap. Rengek anak itu. Biasanya, Bayu akan langsung menggendong anak emasnya itu. Tapi kali ini, tangan Bayu penuh dengan koper, dan hatinya penuh dengan amarah. "Jalan sendiri. Udah gede kok manja," bentak Bayu kasar. Ryan kaget. Seumur hidupnya, dia tidak pernah dibentak oleh ayahnya. Dia pun menangis semakin kencang, suaranya melengking memecah keheningan jalanan desa. "Mas, jangan bentak anakku." Siska memprotes, suaranya serak. "Dia nggak salah apa-apa." "Dia nggak salah? Gara-gara pesta sialan ini kita hancur, Siska. Kalau kamu nggak maksa pamer di kampung, Arini nggak akan tahu lokasi kita," balas Bayu. Sifat aslinya mulai keluar. Saat uang hilang,
Cinta palsu itu pun menguap. Mereka sampai di jalan raya utama kecamatan. Mobil-mobil dan truk melaju kencang, menyemburkan asap hitam ke wajah mereka. "Sekarang gimana, Mas? Kita mau kemana?" tanya Siska putus asa. Bayu merogoh saku celananya. Dompetnya masih ada, tapi isinya menyedihkan. Semua kartu kredit dan debitnya ada di dalam tas tangan Siska yang tertinggal di area pesta, dan tak mungkin mereka kembali ke sana untuk mengambilnya. Yang tersisa hanya uang tunai sekitar Rp300.000 di saku beskapnya, sisa uang saweran tadi. "Kita harus balik ke kota. Ke rumah Sentul," kata Bayu. Dia masih menyangkal kenyataan. Di kepalanya, dia masih berharap ancaman Arini tentang rumah yang diratakan itu hanya gertakan sambal. Arini pasti cuma nakut-nakutin. Mana mungkin dia hancurin rumah semahal itu. "Gila apa? Terus kita naik apa?" "Uangku ketinggalan di tas, Mas," isak Siska. "Kita naik bus." "Nggak mungkin naik pesawat atau sewa travel, uangnya nggak cukup." Bayu melambai ke arah angkutan kota, angkot berwarna kuning kusam yang lewat. Angkot itu berhenti. Supirnya menatap penampilan mereka yang aneh, sepasang pengantin berantakan dengan koper besar di pinggir jalan. "Ke terminal berapa, Bang?" tanya Bayu. 20.000, Pak, jawab supir. "Mahal amat. Biasanya cuma 5.000, protes Siska, jiwa iritnya mendadak muncul padahal kemarin dia hambur-hambur uang jutaan untuk skincare. "Ya lihat dong dandanan situ. Kalau mau murah jalan kaki aja ke terminal, 5 kilo lagi," cibir supir angkot. Dengan terpaksa, mereka naik. Di dalam angkot yang sempit dan pengap itu, sudah ada beberapa penumpang lain. Ibu-ibu membawa ayam hidup di dalam keranjang, dan anak-anak sekolah yang baru pulang. Bau keringat bercampur bau bensin dan bau ayam membuat perut Siska mual. Siska duduk terjepit di pojok, mengangkat ujung kebayanya dengan jijik agar tidak menyentuh lantai angkot yang becek. Penumpang lain menatap mereka terang-terangan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Mungkin gosip tentang pengantin diusir sudah menyebar via WhatsApp grup warga sekecamatan. "Lihat tuh, pengantinnya nangis. Pasti abis digerebek," bisik seorang ibu. Bayu memejamkan mata, mencoba menulikan telinganya. Di dalam benaknya, dia memutar ulang kejadian hari ini. Bagaimana bisa hidupnya berbalik 180 derajat dalam hitungan jam? Tadi pagi dia adalah raja. Sekarang dia lebih hina dari pengemis. Sesampainya di terminal bus antar kota, kekacauan berlanjut. Terminal itu kotor, bising, dan penuh dengan calo tiket yang agresif. "Surabaya, Jakarta, Bandung. Ayo Mas, berangkat langsung," teriak para calo sambil menarik-narik lengan Bayu. Bayu menepis tangan mereka kasar. "Jakarta? Yang paling murah apa?" "Ekonomi, Mas. Tanpa AC. Berangkat 10 menit lagi. Tiketnya 75.000 per orang." "Ya udah, 3 orang." Bayu menyerahkan uang terakhirnya. Sisa uang di kantongnya kini tinggal recehan untuk beli air minum. Mereka naik ke dalam bus ekonomi tua yang catnya sudah mengelupas. Kursinya keras, busanya sudah tipis hingga perbesinya terasa menusuk punggung. AC mati, digantikan oleh jendela yang dibuka lebar-lebar, membiarkan debu jalanan masuk dengan leluasa. Siska menolak duduk. "Mas, aku nggak mau. Panas banget ini. Bau rokok. Rian bisa sakit kalau naik bus ginian." "Terus kamu mau apa?" bentak Bayu, kali ini suaranya menggema di seluruh bus hingga penumpang lain menoleh. "Mau sewa Alphard? Uang kita habis, Siska. Habis. Rekeningku diblokir. Mobilku disita. Sadar dong." Siska terdiam, air matanya tumpah lagi. Dengan gemetar, dia duduk di kursi dekat jendela. Rian duduk di tengah, masih sesenggukan. Bayu duduk di pinggir, wajahnya tegang menahan emosi. Bus mulai bergegas meninggalkan terminal. Perjalanan menuju kota tempat tinggal mereka akan memakan waktu sekitar 8 jam, jika tidak macet. 8 jam di neraka berjalan ini. 1 jam pertama berlalu dengan siksaan diam. Tapi memasuki jam kedua, Rian mulai rewel lagi. "Rian. Nggak ada MCD, nak. Nanti ya kalau bus berhenti kita beli nasi bungkus," bujuk Siska. "Nggak mau. Maunya ayam MCD."
Sama es krim? Rian mulai menendang-nendang kursi di depannya. Penumpang di depan, seorang pria bertato, menoleh dengan wajah garang. Weh, anaknya didiamin dong. Berisik. Kursi gue ditendang-tendang nih. Maaf, Bang, namanya juga anak kecil, kata Bayu menciut. Nyalinya hilang berhadapan dengan preman terminal. Urus anak lo yang benar. Bayu menarik tangan Rian kasar, mencubit pahanya. Diam gak? Bikin malu aja. Sakit, Papa. Wah. Rian menjerit. Mas, kamu gila ya nyubit anak sendiri? Siska mendorong bahu Bayu. Ini semua gara-gara kamu memanjakan dia. Bayu meledak. Dulu aku kasih dia mainan mahal, aku kasih coklat, aku turutin semua maunya, makanya dia jadi lembek begini. Coba lihat Leo. Leo nggak pernah rewel kayak gini. Nama itu meluncur begitu saja dari mulut Bayu. Leo. Siska ternganga. Oh, jadi sekarang kamu banding-bandingin anak kita sama anak istri tuamu itu? Kamu nyesel? Hah? Iya. Aku nyesel, aku Bayu tanpa tedeng aling-aling. Leo itu penurut. Arini itu mendidik anak dengan benar. Nggak kayak kamu yang cuma bisa dandan dan ngabisin duit. Arini itu wanita hebat, dia yang bikin aku kaya. Dia yang kasih aku jabatan. Dan aku bodoh banget ninggalin berlian demi batu kali kayak kamu. Plak, Siska menampar Bayu di tengah bus yang melaju kencang. Suara tamparan itu membuat satu bus hening. Bahkan Rian pun berhenti menangis karena kaget. Kurang ajar kamu mas, desis Siska penuh kebencian. Dulu kamu yang ngejar-ngejar aku. Kamu bilang Arini itu membosankan, gila kerja, nggak bisa ngelayanin kamu. Sekarang pas kamu miskin, kamu puja-puja dia? Laki-laki macam apa kamu? Bayu memegangi pipinya. Dia tidak membalas tamparan itu fisik, tapi kata-katanya jauh lebih menyakitkan. Laki-laki bodoh yang baru sadar kalau dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dan sekarang, aku terjebak di liang lahat ini sama kamu. Bayu memalingkan wajah ke jendela. Di luar, pemandangan sawah berganti dengan pabrik-pabrik kumuh. Langit mulai gelap. Ponsel Bayu bergetar lagi. Bukan pesan dari Arini, tapi notifikasi email otomatis. PT Arini Tekstil Sejahtera, Notice of Termination. Bank Sentral Asia, Notification of Account Freeze. Leasing Auto Finance, Notification of Asset Retrieval. Satu persatu notifikasi itu muncul seperti paku yang dipalu ke peti mati. Bayu membuka galeri ponselnya. Dia melihat foto lama. Foto dia, Arini, dan Leo saat ulang tahun Leo yang ketiga. Di foto itu, mereka tersenyum sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi ada ketenangan. Lalu dia melihat ke sampingnya. Siska yang berantakan, Rian yang ingusan dan tertidur dengan mulut terbuka, dan koper berisi baju-baju mahalnya yang kini terasa seperti beban tak berguna. Rasa penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak pasang. Tapi itu bukan penyesalan seorang pendosa yang ingin bertobat. Itu adalah penyesalan seorang pecundang yang kehilangan kenyamanannya. Dia tidak merindukan Arini sebagai istri. Dia merindukan ATM berjalannya. Dia merindukan statusnya. Dan kesadaran bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan itu kembali, membuat air mata jantan menetes dari sudut matanya. Bus ekonomi itu terus melaju menembus malam, membawa sepasang pengantin baru menuju kehancuran yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu, kejutan terbesar masih menunggu di ujung perjalanan, tumpukan puing di Sentul. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan selama 8 jam, bus ekonomi yang ditumpangi Bayu dan Siska akhirnya memasuki gerbang kota. Hari sudah larut malam, sekitar pukul 11. Lampu-lampu kota yang biasanya tampak indah dan menjanjikan kemewahan, kini terlihat suram di mata mereka. Bus berhenti di terminal kedatangan. Bayu turun dengan kaki kaku dan punggung yang terasa remuk. Siska menyusul di belakangnya sambil menggendong Rian yang tertidur pulas karena kelelahan menangis. Penampilan mereka sangat kontras dengan keramaian terminal. Siska masih mengenakan kebaya pengantin yang kini kumal, robek, dan bau keringat. Riasan wajahnya luntur tak karuan, membuatnya terlihat seperti hantu di film horor. Bayu dengan beskap kotor dan koper besar, tampak seperti aktor ludruk yang baru diusir dari panggung. Mas, kita naik apa ke Sentul? Tanya Siska lemah.
Energinya sudah habis untuk bertengkar di dalam bus tadi. Kini yang tersisa hanya rasa lapar dan lelah. Bayu memeriksa sisa uang di sakunya. Tinggal Rp150.000. Taksi, jawabnya singkat. Semoga cukup sampai depan komplek. Mereka berjalan menuju pangkalan taksi. Beberapa supir taksi memandang mereka dengan tatapan aneh, bahkan ada yang menahan tawa. Bayu memilih taksi yang paling tua dan jelek, berharap tarifnya lebih bersahabat atau supirnya tidak banyak tanya. "Kesentul, Pak. Perumahan Emerald Hills," kata Bayu saat masuk ke dalam taksi. Supir taksi menatapnya lewat kaca spion. "Wah, kawasan elit itu, Pak. Lewat tol ya biar cepet." "Nggak usah," potong Bayu cepat. "Lewat jalan biasa aja. Saya lagi pengen lihat pemandangan malam." Alasan bodoh. Mana ada orang ingin melihat pemandangan jalanan macet dan berdebu di malam hari. Supir itu hanya mengedikkan bahu, "Terserah Bapak. Tapi ya agak lama." Di dalam taksi yang berbau pewangi jeruk menyengat itu, keheningan terasa mencekik. Siska menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap jalanan yang familiar. Dulu, dia sering melewati jalan ini dengan mobil mewah Bayu, tertawa-tawa sambil membicarakan rencana liburan ke Bali. Sekarang, dia melewatinya dengan taksi butut, tidak punya uang sepeser pun, dan diusir oleh keluarganya sendiri. "Mas," bisik Siska tiba-tiba, "kamu yakin kuncinya ada di kamu?" Bayu meraba saku beskapnya. "Ada. Aku simpan di sini terus. Kamu tenang aja. Nanti sampai sana, kita langsung mandi air hangat, pesan makanan lewat aplikasi. Lupa, HP-ku nggak ada saldonya." "Ya udah, nanti kita masak mie instan aja kalau ada stok di dapur." Bayu berusaha membangun optimisme, meski suaranya terdengar ragu. Dia masih berpegang teguh pada satu harapan terakhir, rumah itu. Rumah megah 2 lantai yang dia bangun dengan susah payah, menggunakan uang Arini. Rumah itu adalah benteng terakhirnya. Simbol bahwa dia belum kalah total. Arini mungkin bisa ambil mobil, ambil jabatan, tapi dia nggak mungkin bisa usir kita dari rumah itu malam ini juga. "Kita punya hak tinggal di sana," gumam Bayu meyakinkan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, taksi mulai memasuki kawasan Sentul. Jalanan mulai lebar dan mulus. Pohon-pohon palem berjajar rapi di pinggir jalan. "Pak, nanti berhenti di blok A nomor 8 ya. Yang rumahnya paling gede, cat putih, ada pilar tingginya," instruksi Bayu dengan sedikit nada bangga yang tersisa. Taksi berbelok masuk ke gerbang klaster. Bayu menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Sebentar lagi dia bisa istirahat di kasur empuk. Namun, saat taksi mendekati blok A, kening Bayu berkerut. Gelap. Kenapa area itu gelap sekali? Lampu jalan di sekitar kafling nomor 8 sepertinya mati. Atau tidak ada yang memantulkan cahayanya? "Pak, ini bener blok A kan?" tanya Bayu. "Bener, Pak. Itu A5, A6, A7. Supir taksi menunjuk rumah-rumah yang mereka lewati. "Nah, ini A8. Supir taksi menginjak rem perlahan. Mobil berhenti. "Loh, kok?" Supir taksi itu melongo keluar jendela, bingung. "Pak, ini alamatnya bener? Kok tanah kosong?" Bayu dan Siska serentak menoleh keluar jendela. Mata mereka terbelalak. Mulut mereka menganga lebar, namun tidak ada suara yang keluar. Oksigen seolah tersedot habis dari paru-paru mereka. Di hadapan mereka, di bawah sorot lampu taksi yang temaram, tidak ada rumah megah bergaya Eropa. Tidak ada pilar putih yang menjulang. Tidak ada jendela kaca besar. Tidak ada pintu jati ukiran Jepara. Yang ada hanyalah kehampaan yang mengerikan. Gundukan puing-puing setinggi 3 meter membentang memenuhi lahan. Pecahan tembok, potongan besi yang mencuat seperti tulang patah, serpihan kaca yang berkilau ditimpa cahaya, dan sisa-sisa atap yang hancur lebur. "Nggak mungkin," desis Bayu. Suaranya bergetar hebat. "Nggak mungkin. Ini pasti salah jalan." "Pak, Bapak salah jalan kan? Ini bukan rumah saya." "Loh, Bapak lihat sendiri itu patoknya A8, kata supir taksi, mulai kesal dan sedikit takut melihat reaksi penumpangnya yang histeris. Bayu membuka pintu taksi dengan kasar,
nyaris terjatuh saat keluar. Dia berlari ke arah gundukan puing itu. Kakinya tersandung batu bata, tapi dia tidak peduli. Dia meraba-raba sisa tembok yang hancur. Kasar, dingin, nyata. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Di tengah-tengah gundukan puing itu, berdiri sebuah papan kayu yang ditancapkan dengan kokoh. Disinari lampu taksi, tulisan di papan itu terbaca jelas dengan cat merah yang seolah menyala dalam gelap. Dibangun dengan uang Arini. Dirobohkan oleh Arini. Silakan tidur di sini. Bayu jatuh berlutut. Lututnya menghantam aspal keras, tapi rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa hancur di jiwanya. Arini, kejam kamu, teriaknya melengking, memecah kesunyian malam. Siska keluar dari taksi sambil menggendong Rian yang terbangun karena teriakan Bayu. Saat melihat pemandangan di depannya, Siska menjerit histeris. Rumahku? Rumahku mana, Mas? Kamu janji kita bakal tinggal di istana. Siska berlari mendekati Bayu, memukuli punggung suaminya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap Rian erat-erat. Ini gila. Ini kriminal. Dia ngerobohin rumah kita, Mas. Laporin polisi. Laporin. Siska meraung-raung seperti orang gila. Laporin apa, Siska? Bayu menoleh, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Tanah ini atas nama dia. Uangnya uang dia. Dia punya hak ngelakuin apa aja. Kita yang bodoh. Kita yang numpang. Bayu melihat sekeliling puing-puing itu. Dia mengenali potongan kitchen set mahal yang hancur. Dia melihat pecahan bathtub tempat dia berhayal akan berendam santai. Dia melihat kepala patung cupit air mancur yang menggelinding di dekat kakinya, tersenyum mengejek. Semua hancur. Rata dengan tanah. Seperti hidupnya. Pat, jadi turun gak ini? Argonya jalan terus lo, tegur supir taksi dari dalam mobil, suaranya terdengar takut. Dia mungkin mengira sedang membawa penumpang gangguan jiwa. Bayu merogoh sakunya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan semua lembaran uang yang tersisa. 100.000, 20.000, 10.000. Recehan. Dia melemparnya ke pangkuan supir taksi lewat jendela. Pergi, Pak. Pergi, usir Bayu lemah. Kurang ini, Pak. Tadi sepakatnya. Ambil atau saya teriak maling, bentak Bayu dengan mata melotot merah. Supir taksi itu ketakutan, langsung tancap gas meninggalkan mereka bertiga di pinggir jalan yang gelap gulita. Kini, mereka benar-benar sendirian. Hanya ada suara jangkrik, angin malam yang menusuk tulang, dan isak tangis Rian yang mulai sadar akan situasi mencekam di sekitarnya. Papa dingin mau bobo di kasur? Rengek Rian. Hati Bayu teriris. Dia menatap anaknya. Anak yang dulu dia manjakan dengan segala kemewahan, kini harus berdiri kedinginan di pinggir jalan dengan baju pesta yang kotor. Mas, kita tidur di mana? Tanya Siska lirih, giginya gemeletuk kedinginan. Kita nggak punya uang buat hotel. Kita nggak punya saudara di sini. Bayu tidak menjawab. Dia mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 5%. Dia menekan nomor satu-satunya orang yang bisa menolongnya, meski dia tahu kemungkinan itu nol. Arini. Tut, tut. Panggilan tersambung. Halo? Suara Arini terdengar jernih, tenang, dan santai. Di latar belakang, terdengar alunan musik jazz pelan dan suara denting sendok. Dia pasti sedang makan malam enak. Arin? Suara Bayu parau, pecah. Oh, Mas Bayu. Sudah sampai? Gimana rumah barunya? Konsep open space-nya bagus kan? Benar-benar terbuka tanpa atap, jadi bisa lihat bintang langsung, sindir Arini tajam. Arini, kamu iblis, maki Bayu, tapi nadanya penuh keputusasaan. Kenapa kamu tega? Di sini ada anak kecil, Rin. Rian kedinginan. Kamu mau bunuh kami pelan-pelan? Arini tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. Bunuh? Enggak dong, Mas. Aku kan warga negara yang taat hukum. Aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hakku. Tanah itu asetku. Bangunan di atasnya dibangun pakai uangku tanpa izin. Jadi aku bersihin lahannya. Salah? Tapi setidaknya biarin kami berteduh malam ini. Kami nggak punya uang, Rin. Kami diusir dari kampung.
Tolonglah demi kemanusiaan. Bayu membuang harga dirinya, memohon seperti pengemis. Kemanusiaan? Nada suara Arini berubah dingin, setajam silet. Di mana kemanusiaanmu waktu Leo sakit demam tinggi dan kamu malah asyik main ayunan sama anak haramu itu? Di mana kemanusiaanmu waktu kamu curi uang susu Leo buat beli tas selingkuhanmu? Jangan bicara soal kemanusiaan sama aku, Bayu. Kamu sendiri yang buang kemanusiaan itu. Aku minta maaf, Rin. Aku salah. Aku bilang. Simpan maafmu. Enggak laku. Sekarang nikmati saja pilihan hidupmu. Langit adalah atapmu, bumi adalah kasurmu. Anggap saja kalian lagi camping romantis. Selamat malam, mantan suamiku. Klik. Sambungan terputus. Bayu menatap layar ponselnya yang kemudian mati total karena kehabisan baterai. Habis sudah. Jalur komunikasi terputus. Harapan terputus. Siska mendekat, memeluk lengan Bayu. Dia bilang apa, Mas? Dia bilang selamat menikmati. Bayu berjalan gontai menuju sisa tembok pagar yang belum sepenuhnya runtuh. Dia duduk di tanah berdebu, bersandar pada puing dingin itu. Sini, ajaknya pada Siska dan Rian. Mereka bertiga duduk berhimpitan di antara reruntuhan, istana impian mereka. Siska mendekap Rian di dadanya, mencoba memberi kehangatan dengan tubuhnya yang gemetar. Bayu memeluk mereka berdua dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menutupi wajahnya, menangis tanpa suara. Di sekeliling mereka, nyamuk mulai berdengung mencari mangsa. Angin malam semakin kencang. Bayu melihat ke atas. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah mengejek nasib mereka. Dulu, dia punya atap yang hangat. Dia punya istri yang setia menyiapkan selimut. Dia punya anak yang menunggunya pulang. Semua itu dia tukar dengan nafsu sesaat, dengan ilusi bahwa dia bisa memiliki segalanya. Dan sekarang, di tengah puing-puing kehancurannya sendiri, Bayu akhirnya mengerti arti sebuah kehilangan yang sesungguhnya. Maafkan Papa, Rian? Bisiknya di tengah kegelapan. Tapi Rian sudah tertidur karena kelelahan, perutnya berbunyi keroncongan dalam tidurnya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Malam pertama mereka sebagai gelandangan. Dan ini baru permulaan. Besok pagi, saat matahari terbit, mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam, rasa lapar tanpa uang sepeser pun. Sebulan kemudian, aku sedang duduk di taman kota di provinsi lain, melihat Leo tertawa lepas bermain bola. Wajahnya kini ceria, tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan karena diabaikan ayahnya. Bisnisku yang kupindahkan ke sini mulai berkembang pesat. Sementara itu, kabar dari kota lama sampai ke telingaku lewat seorang teman. Mas Bayu dan Siska sekarang hidup luntang-lantung. Karena Mas Bayu dipecat dengan tidak hormat dan kasus penggelapan uangnya kusebar di lingkungan HRD perusahaan sejenis, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggir kali. Mobil tidak punya, motor pun kredit macet. Siska yang dulu bergaya sosialita kini harus menjadi buruh cuci untuk makan. Mas Bayu? Dia jadi kuli panggul di pasar karena gengsinya sudah hancur lebur. Kabarnya, mereka bertengkar setiap hari. Saling menyalahkan. Dulu kau janjikan aku kemewahan, teriak Siska. Dulu kau yang menggoda aku sampai aku kehilangan istri sebaik Arini, balas Bayu. Dan Rian, anak emas yang dulu dimanja dengan mainan mahal, kini sering terlihat menangis di depan warung, meminta jajan yang tak mampu dibeli orang tuanya. Persis seperti doa yang kuucap dalam hati, anak emas kalian akan menangis kelaparan. Aku menyeruput teh hangatku. Leo berlari menghampiriku, memelukku erat. Mama, aku sayang Mama. Mama juga sayang Leo. Sangat sayang. Dendamku tuntas. Bukan dengan membunuh, tapi dengan membiarkan mereka hidup dalam penyesalan yang tak berujung, menikmati buah busuk dari pohon yang mereka tanam sendiri.